Aku hanya membunuh seekor nyamuk sebelum tidur. Ketika bangun keesokan harinya, ternyata saya sudah memiliki 8 otot perut. Dan sistem di mana membunuh musuh dapat meningkatkan stamina. Di dunia yang mengagumkan kekuatan, di mana iblis dan monster berkeliaran, aku hanya perlu berteriak, ibu, kepada sistem. Saya sudah bisa mendapatkan bantuan belajar dari sistem. Aku hanya berlatih selama 1 hari. Sudah bisa mengungguli anak jenius. Hasil latihan selama 2,5 tahun. Namun, meskipun aku memiliki sistem yang luar biasa ini, tetap saja aku disebut sampah oleh teman-teman sekelas. Bahkan guru pun menyuruhku mencari pekerjaan di proyek konstruksi setelah lulus. Tapi aku tahu betul, bahwa bahkan jika aku pergi ke lokasi konstruksi, tidak ada yang mau mempekerjakanku. Aku butuh nilai stamina 91 untuk mengangkat batu. Padahal stamina saya hanya 82 saja. Agar tidak dibunuh, aku menyerahkan diri untuk dihapuskan. Saya putus sekolah dan bekerja sebagai buruh bangunan. Hanya dengan mengumpulkan cukup uang, baru bisa membeli pil perjanjian darah untuk meningkatkan energi darah. Saat aku berbaring di tempat tidur, sambil memikirkan rencana mencari uang besok pagi, seekor nyamuk terbang ke wajahku dan mengisap darahku. Aku mengangkat tangan dan menepuk wajahku. Pada saat yang sama, sebuah suara asing terdengar di telingaku. Membunuh seekor nyamuk. Stamina bertambah 0,01. Melihat panel asing di hadapanku, aku langsung menyadari keberadaan sistem. Ketika aku mencoba berkomunikasi dengan sistem itu sama sekali tidak merespons. Sampai aku memanggil ibu. Baru saat saya memanggil, ibu, sistem merespons dengan sebuah ding. Begitu terpikir bahwa baru saja membunuh seekor nyamuk, saya mendapat 0,01 HP. Sedangkan pil kesehatan hanya menambah 6 poin kesehatan. Aku hanya perlu membunuh 600 nyamuk. Itu setara dengan 1 pil salju ajaib. Aku tidak mampu membeli pil salju ajaib seharga lebih dari 10.000. Lebih baik 600 ekor nyamuk, lebih hemat. Begitulah pikiranku. Aku langsung membunuh 3 ekor nyamuk. 3 bunyi notifikasi terdengar di telingaku. Telah membunuh 3 ekor nyamuk. Stamina bertambah 0,03. Pada saat yang sama, tubuhku juga merasakan aliran kehangatan. Setelah mendapat ide, segera merencanakan tempat tinggal nyamuk. Kemudian aku mengambil insektisida dan pergi ke tempat sampah. Pintu kolam sampah. Sambil melihat nyamuk-nyamuk yang terus berterbangan di udara. Sambil membawa semprotan serangga, saya menyemprotkan ke segala arah. Suara peringatan di telinga juga terus berbunyi. Para pejalan kaki di pinggir jalan menatapku dengan tatapan aneh. Apakah anak ini sudah gila? Kenapa dia masih bertengkar dengan nyamuk? Dan saat ini aku tak peduli dengan komentar-komentar itu. Suara notifikasi terus berbunyi di telingaku. Setelah 2,5 menit, energi dan darahku mencapai 91,1. Peningkatan ini setara dengan 2 pil stamina. Aku menarik napas dalam-dalam, menekan kegembiraan di dalam hati. Kemampuan ibu sistem ini benar-benar luar biasa. Kemudian, aku kembali ke tempat sampah sekolah dasar lain. Pusat informasi lansia di sekitar tempat pembuangan sampah. Terus membicarakan perbuatanku. Bukankah ini Chen Fan dari kompleks perumahan kita? Yang setengah tahun lalu dikeluarkan dari sekolah oleh paman dan bibinya. Pasangan itu benar-benar tidak berperi kemanusiaan. Membuat Chen Fan putus sekolah. Lalu mereka malah mengambil uang santunan orang tuanya. Untuk membiayai pendidikan anak mereka sendiri. Katanya Chen Fan punya nilai yang sangat bagus di sekolah. Jika tidak putus sekolah, dia pasti bisa menjadi penari. Setelah menyemprotkan semua insektisida yang ada di tangannya, stamina saya kembali naik menjadi 112. Saat ini seluruh tubuhku telah meningkat. Tubuhku yang tadinya kurus, kini sudah memiliki banyak otot. Otot perut 8 kotak pun mulai terlihat samar-samar keesokan paginya. Aku bergegas mandi dan bersiap-siap untuk keluar. Sekarang memang sudah ada sistem tambahan. Tapi sebelum menjadi penari, pekerjaan saya belum bisa ditinggalkan. Sebelum aku terlempar ke dunia ini, seluruh planet biru telah diselimuti gas berwarna hijau kebiruan. Energi spiritual di seluruh dunia bangkit kembali. Hewan-hewan, didorong oleh energi spiritual, menjadi makhluk jahat yang memimpin pembantaian. Senjata api pasukan manusia tidak mampu menahan serangan binatang buas. Penari yang melatih diri dengan meningkatkan energi darah, menjadi kekuatan inti dalam mempertahankan tanah air. Atas perkenalan 3 paman yang juga rekan kerja, saya berhasil menemukan api untuk menyembelih ayam di rumah potong. Setelah ayam pertama disembelih, suara sistem yang familiar terdengar di telinga. Menyembelih seekor ayam. Stamina langsung bertambah 0,1. 1 ekor ayam setara dengan 10 ekor nyamuk. Sepanjang hari, aku berhasil meningkatkan ki dan darah dari 112 melewati batas 200 hingga mencapai 204. Hampir semua ayam di rumah potong ini sudah saya potong. Tepat saat saya bersiap untuk menerima gaji hari ini, terdengar teriakan kaget dari para pekerja di bengkel sebelah. Pada saat yang sama, detektor binatang buas di bengkel itu juga terus-menerus membunyikan alarm. Cepat lari, ayam ini telah bermutasi. Bengkel pun langsung menjadi kacau balau. Aku segera membuka pintu bengkel. Ayam yang bermutasi itu, begitu melihatku, langsung menerjang ke arahku. Itu makhluk raksasa itu tiba-tiba menerjang ke arahku. Di saat-saat kritis, aku langsung mencengkeram leher ayam itu. Sambil terus menggerakkan cakar tajamnya, aku mengayunkan tangan dan melakukan teknik lemparan 2 tahap. Lalu ayam itu terlempar dengan keras. Tindakan ini membuat lawannya marah. Lalu ayam itu mengepakkan sayapnya dan menyerangku lagi. Lalu menabrak dinding dengan paruhnya. Setengah dinding langsung runtuh. Aku mengusap keringat dingin di dahiku. Tiba-tiba ada kekuatan yang melampaui saya. Saat ini aku hanya bisa bertarung habis-habisan. Sebelum ayam mutan melancarkan serangan seksual ketiganya, aku kembali mencengkeram leher ayam itu. Teknik lemparan 2 tahap yang semula kini menjadi 8 tahap. Lalu dengan 1 pukulan, dalam kebingungan, aku membantingnya berulang kali ke tanah. Sementara itu, tim keamanan di luar juga bergegas datang. Melihat saya menulis dengan gila-gilaan, kepala tim keamanan, Zhou Song, segera menyela. Nak, jangan hancurkan itu.
Episode ini sudah selesai. Mendengar itu, aku langsung sadar. Lalu aku meletakkan leher ayam yang ada di tanganku. Zhou Song menepuk pundakku. Hudao, kamu pasti lelah sekali. Ya, ayo ke kantor saya dulu untuk minum teh. Setelah sampai di kantor, Zhou Song juga sudah memeriksa rekaman CCTV bengkel. Yang mengejutkannya adalah, pemuda yang membunuh robot mutan itu dengan tangan kosong. Ini adalah pekerja lepas yang baru saja direkrut. Kamu kan sudah jadi penari. Kenapa masih kerja di bengkel sebagai buruh? Aku menggelengkan kepala. Belum jadi penari. Zhou Song tertawa terbahak-bahak, sambil mengeluarkan sebuah amplop kuning. Nah, pasti sudah jadi penari. Kalau ada waktu, coba mampir ke gedung penari. Kamu telah menyelamatkan pabrik dari bencana. Pimpinan di atas memberikan instruksi khusus. Telah disiapkan bonus untukmu. Ini 220 yuan adalah upahmu hari ini. Oh ya, ini kartu nama saya. Setelah kamu lulus sebagai penari, jika kamu masih ingin bekerja di klub ini, langsung hubungi aku. Gaji di sini pasti akan memuaskan Anda. Saya mengangguk dan menerima amplop itu. Setelah keluar dari tempat itu, ponsel di saku saya bergetar. Ternyata itu pekerja. Teman saya, Pada, tahu bahwa ada krisis di rumah potong hewan. Dia menelepon untuk memastikan keadaanku. Setelah aku menjelaskan situasinya kepada mereka, setelah mengetahui bahwa saya baik-baik saja, para paman itu pun merasa lega. Setelah makan malam, grup kelas di ponsel juga mengirim pesan. Para siswa sedang membicarakan gadis tercantik di kelas. Nilai popularitasnya telah melampaui 163. Pesan-pesan pujian dan ucapan selamat bermunculan di grup kelas. Melihat pesan-pesan yang terus bermunculan, aku pun teringat kembali saat-saat ketika aku diajak oleh teman-teman sekelas. Saat pertama kali masuk sekolah, aku duduk bersebelahan dengan Zongking. Kami berdua bersaing untuk menjadi yang pertama di kelas. Semua orang mengira bahwa persaingan ini akan terus berlanjut. Namun, hasratku semakin membara. Sementara aku justru meningkat perlahan. Teman-teman sekelas mengejekku sebagai orang lemah. Saat ini, energi darahku adalah 218. Akhirnya tiba saatnya untuk mengungguli Zongking. Hari di mana aku bangkit dan menjadi tuan atas diriku sendiri. Keesokan paginya, aku pun datang ke gedung tempat para penari bersertifikat. Sambil memandangi gedung tinggi di hadapan saya, aku tak bisa menahan diri untuk memujinya. Benar-benar pantas disebut sebagai bangunan ikonik khas pangkalan Jiangnan. Sedangkan sertifikasi penari, latihan dan penugasan para penari semuanya berasal dari sini. Saya mengikuti peta petunjuk di lobi. Sampai ke lantai bawah tanah ke-9. Saya menyerahkan kartu identitas ini kepada petugas wanita yang bertugas. Wajah cantik petugas wanita itu menunjukkan ekspresi terkejut. Sudah begitu muda dan ingin mendaftar sebagai penari. Setelah informasi diverifikasi, gadis itu berkata sambil tersenyum. Pergilah ke loket nomor 36 untuk memeriksa energi dan darah. Jika melebihi 200, Anda akan diberi selembar formulir. Bawa ke sini, nanti saya urus rencana penari untuk Anda. Jika tidak berhasil, jangan putus asa. Lagi pula, kamu masih muda. Teruslah berusaha. Wu Wen yang segera pergi untuk mengikuti tes. 2,5 menit kemudian, aku kembali ke meja depan sambil membawa formulir. Setelah melihat angka 218 di daftar tersebut, sangat terkejut. Padahal, sebelum ujian kelima, penari semuda ini juga sudah lebih dari 10 tahun yang lalu. Gadis itu tersenyum tipis, sambil menyerahkan sebuah lencana berwarna perunggu. Selamat atas promosi Anda menjadi penari. Ini adalah lencana penari Anda. Lencana penari adalah simbol status seorang penari. Selain itu, ada juga komunikasi di alam liar, fitur peta, kartu bank, dan lainnya. Harap simpan dengan baik. Penari mendapatkan tunjangan sebesar 5.000 yuan setiap bulan. Untuk bulan ini, sudah saya transfer ke lencana penari Anda. Penari baru dapat memilih satu buku kumpulan kuning secara gratis di ruang 5G. Layar bawah 5G. Pergi ke ruang tunggal untuk mengambil 2 tiket kesehatan. Nanti tinggal gesek lencana saja. Setelah mendengarkan penjelasan lengkap dari gadis itu, saya pun bergegas menuju ruang tunggu 5G. Setelah saya pergi, Nona itu langsung menelepon Patwa yang ada di sampingnya. Cepat ke sini. Ada yang ingin kubicarakan denganmu. Sementara itu, di dalam kantor pemimpin penari, seorang pria tua yang bersemangat sedang berjalan keluar sambil memegang telepon. Tak lama kemudian, pria tua itu tiba di meja resepsionis. Menatap petugas resepsionis dengan penuh kasih sayang. Kakek sudah datang. Sekarang sudah bisa bilang apa yang terjadi, kan? Setelah mendengarnya, gadis itu mengarahkan layar di tangannya ke informasi di layar si kakek. Melihat wajah terkejut si kakek penari berusia 18 tahun. Orang dari Akademi ke-35. Masih murid Payao. Orang itu mengeluh kepadaku kemarin. Lagi-lagi di ujian kelima. Dia bakal dihajar habis-habisan sama Akademi pertama, kedua, dan kelima. Tapi ternyata dia malah menempatkan yang hebat di sini. Sampai sekolahnya sendiri sudah melahirkan penari. Aku harus bicara serius dengannya. Si tua tertawa terbahak-bahak saat kembali ke kantor. Sambil mengeluarkan ponselnya dan menelepon Payao. Kamu menyembunyikannya dengan sangat baik. Sekarang, cepat akui semuanya. Di sekolahmu sudah muncul penari. Kemarin kamu mengeluh apa sih? Akibatnya aku menghiburmu begitu lama. Ada siswa dari sekolahku yang jadi penari. Kamu ini ngomong ngawur. Kuan, kalau kamu gak ada urusan, aku bakal tutup telepon. Ya. Setelah mendengar nada suara temannya, si tua pun menyadari bahwa lawannya tidak tahu apa-apa. Lalu dia memanggil Payao lagi. Aku benar-benar tidak bercanda. Sekolahmu benar-benar melahirkan penari. Usia 18 tahun seharusnya siswa kelas 3 SMA. Hari ini datang ke sini untuk verifikasi. Di atas memang tertulis Akademi Sanwu. Berita yang mengejutkan ini langsung membuat Yao Fu terkejut. Setelah beberapa saat, setelah Yao Fu menutup telepon, ia mulai memikirkan murid-muridnya. Karena persatuan penari memiliki peraturan, Lao Guan juga tidak boleh membocorkan informasi para penari.
Yao Fu pun hanya bisa memeriksa satu persatu, sambil melihat informasi siswa di komputer. Saat ini, nilai Qi dan darah tertinggi ada pada Zongking dari kelas 9, yaitu 166. Seluruh siswa kelas 3 SMA, lebih dari 1.100 orang tidak memiliki penari yang dimaksud oleh Pak Guan. Sebagai orang yang mengenal teman-temannya dengan baik, dia hanya bisa terus memikirkan calon-calonnya. Di sisi lain, setelah saya memverifikasi para penari, saya langsung membuka ponsel dan mengunduh aplikasi Rumah Penari. Sambil melihat berbagai percakapan aneh para penari di sana, aku pun mulai merencanakan perlengkapan selain untuk berburu iblis. Saat ini, bahkan untuk perlengkapan biasa, sudah membutuhkan dana ratusan ribu. Sebagai orang yang tidak punya apa-apa, aku harus segera menjadi pemburu. Memburu binatang buas agar memiliki kesempatan untuk naik level. Berdasarkan petunjuk di forum, tempat yang paling cocok untuk meningkatkan kekuatan saat ini. Ruangan duel ini tidak hanya menyediakan senjata, tetapi juga biaya masuk yang tinggi. Ini adalah tempat yang bagus untuk mengasah 5G dan menambah pengalaman bertarung. Tentu saja, Aula Penari akan menyiarkan langsung adegan pertarungan. Mendapatkan penghasilan. Aku pergi ke ruang 5G terlebih dahulu untuk memilih teknik pedang Wang Ji tingkat rendah. Teknik, angin kencang yang meluas. Lalu menggunakan hak istimewa pemula untuk menukarkan 5G. Baru saja keluar dari ruang 5G. Suara sistem terdengar di telinga. Mendeteksi apakah 5G Winslas telah dipelajari. Setelah mendengarnya, aku langsung mengklik, setuju. Teknik, angin kencang, di tanganku tiba-tiba menghilang. Pada saat yang sama, sebuah kenangan tiba-tiba muncul di benakku. Aku terus mengayunkan pedang di dalam sebuah ruangan tertutup. Pedang besar itu aku ayunkan berulang kali. Pemahaman saya tentang teknik tebasan angin kencang semakin mendalam. Panel virtual di depanku juga berubah. Aku menatap panel itu dengan takjub. Hanya dalam waktu 2,5 detik, teknik angin kencang sudah mulai dikuasai. Padahal, latihan 5G biasanya sangat lambat. Sistem dapat mendeteksi bahwa teknik tersebut telah dikuasai secara otomatis. Lalu, apakah juga bisa ditingkatkan ke tingkat kota kecil? Bahkan ke tingkat sempurna. Namun sistem hanya bisa mengenali aku. 5G yang benar-benar milik saya. Untuk meningkatkan, sepertinya harus membeli satu lagi. Saya yang sedang kehabisan uang. Saat ini hanya bisa menjual lembar belajar yang diberikan hari ini. Ditambah tunjangan penari sebesar 5.000. Semoga cukup untuk membelinya. Begitu terpikir hal itu, aku langsung menuju jendela penukaran pil. Menjual pil Qi dan darah. Dari kedua jenis itu, totalnya 22.000. Lalu aku menghabiskan semua tabunganku untuk membeli pedang angin kencang secara tunai. Pemuda yang berdiri di depan konter pun terkejut. Tuan, sebagai petarung baru, Anda hanya boleh mengambil senjata sekali. Selanjutnya waktunya membayar. Saya mengangguk dan membayar dengan kartu. Di bawah tatapan bingung pemuda itu, saya keluar sambil membawa senjata. Segalanya berjalan sesuai bayanganku. Peningkatan senjata dilakukan dengan mempelajari banyak buku. Sayangnya, pihak berwenang melarang siapapun untuk menyalin senjata secara pribadi. Senjata dilengkapi dengan sistem pelacakan enkripsi yang ketat dan lengkap. Begitu ada yang menyalin, alarm akan langsung berbunyi. Begitu saya keluar dari gerbang, sistem langsung menyiarkan pengumuman. Terdeteksi apakah 5G Ji Fengzan sedang belajar. Setelah saya mengonfirmasi untuk mempelajarinya, tokoh kecil di dalam pikiran saya kembali berlatih gerakan angin kencang. Tak lama kemudian, 5G telah menguasai teknik tersebut hingga tingkat pemula. Setelah menenangkan diri, aku pun menuju ruang duel. Biaya penampilan, 1 hati 5 jiwa, adalah 1.000 yuan per pertunjukan. Sistem akan menyesuaikan, untuk mencocokkan binatang buas yang sesuai. Setelah mendengarkan penjelasan manajer aula, aku berdiri di ruang duel sambil memegang pedang panjang. Siaran langsung di arena juga dimulai. Seorang penari bernama Chen Fan berhadapan dengan binatang buas serangan tunggal. Penonton di ruang siaran langsung melihat pemula yang baru saja terverifikasi langsung menantang. Mereka pun beramai-ramai mengejek. Dan aku juga terkejut sejenak saat melihat teman lama. Mesin mutan ini jauh lebih besar daripada yang di rumah jagal. Setelah melihatku, mesin mutan itu mengepakkan sayapnya dan menyerang. Penonton yang awalnya hanya ingin menonton, setelah melihat aksiku, langsung terkejut. Di layar, aku memegang pedang panjang dan terus mengayunkannya. Serangan pedang itu melesat dengan tepat ke arah mesin mutan. Dalam waktu kurang dari 2,5 detik, mesin mutan itu pun terjatuh tak berdaya. Pada saat yang sama, terdengar pengumuman sistem di telingaku. Membunuh binatang buas level 1. Stamina mesin pesta bertambah 3. Biaya penampilan juga secara otomatis ditambahkan ke lencana penari. Setelah mengembalikan senjata, aku keluar dari ruang duel. Tempat ini memang bagus, tetapi peraturan aliansi menyatakan penari hanya boleh masuk sekali sehari. Jika ingin mencari uang, harus mencari cara lain untuk masuk. Sementara itu, di Akademi Tari ketiga, Zongking sedang berlatih di lapangan latihan. Teman-teman sekelasnya yang sedang berlatih di sekitarnya terus berbisik-bisik. Zongking sangat rajin. Aku harus mencontohnya. Mendengar pujian di telingaku, Zongking tidak terlalu terpengaruh. Hanya karena, dia tidak pernah menganggap teman-teman sekelasnya sebagai pesaing. Selama beberapa tahun di SMA, satu-satunya saingannya hanyalah Chen Fan. Sayangnya, dia putus sekolah lebih awal. Sepertinya dia juga tidak akan menjadi saingannya di masa depan. Setiap kali memikirkan dia, terpikat oleh wajah halus itu, muncul sedikit kemarahan. Bajingan ini, aku sudah mengirim banyak pesan padanya, tapi dia tidak membalas satupun. Aku juga nggak tahu gimana kabarnya sekarang. Tepat saat Zongking sedang merenung, teman sekelas di sampingku berteriak, "Astaga, cepat lihat layar besar. Chen Fan sudah masuk ke ruang duel. Mata kamu pasti sudah kabur. Untuk masuk ke ruang duel, harus. Itu penari Chen Fan. Dia saja susah cari makan. Bagaimana bisa menjadi seorang pejuang?" Untuk sesaat, teman-teman sekelas yang sedang berolahraga di sekitarnya pun tertarik mendekat. Mereka semua menatap Chen Fan di layar besar, bertarung melawan binatang buas.
Dalam waktu kurang dari 2,5 detik, ia berhasil mengalahkan lawannya. Teriakan kagum pun bergema tanpa henti. Zhong Qing adalah yang pertama mendekat. Setelah melihat Chen Fan membunuh binatang buas itu, wajah kecilnya dipenuhi rasa terkejut. Bagus sekali, Chen Fan. Tak heran kamu tidak membalas pesanku. Ternyata sedang menahan serangan pamungkas di sini. Tapi aku nggak akan menyerah. Kita tunggu saja. Melihat kerumunan orang yang berkumpul di depan layar besar, guru wali kelas, Wang Fang, datang sambil tersenyum. Teman-teman di sampingnya langsung mengajak guru itu untuk menonton. Setelah memastikan bahwa itu adalah Chen Fan, Wang Fang pun terkejut. Setelah pemeriksaan Qi dan darah kemarin, kepala sekolah Yao memanggil semua wali kelas 12 untuk rapat. Dalam rapat tersebut diumumkan bahwa ada seorang penari di antara siswa kelas 12. Tapi tidak diketahui siapa orangnya. Ternyata penari itu adalah muridnya, Chen Fan. Dengan penuh kejutan, dia segera menuju ruang kepala sekolah. Setelah memahami segala hal, seolah-olah sangat bersemangat. Dan setelah saya keluar dari gedung penari, lalu pulang dan mandi, lalu mengajak para paman rekan kerja untuk makan malam yang lezat di restoran besar. Setelah para paman itu tahu bahwa saya menjadi penari, semuanya sangat gembira. Setelah beberapa gelas minuman, kami pun saling pamit untuk pulang. Begitu sampai di depan rumah, saya melihat beberapa orang berdiri di depan pintu. Melihat sosok yang familiar, saya sangat terkejut. Pak Wang dan para pimpinan, kenapa kalian datang? Sambil berkata begitu, saya membuka pintu dan mempersilakan mereka masuk untuk duduk dan berbincang. Fu Wenyan menyapa Chen Fan dengan senyum lebar. Kamu akhirnya pulang. Kami sudah menunggumu cukup lama. Loh, Chen Fan, kamu sudah jadi penari, kan? Aku mengangguk untuk mengonfirmasi. Yao Fu bertanya lagi. Lalu, apakah kamu tertarik untuk kembali ke sekolah? Kamu sekarang sudah menjadi penari. Beberapa hari lagi ada ujian tari. Nanti pasti akan menjadi sorotan. Diterima di Universitas Tari, masa depanmu bisa dibilang cerah. Dan, Guru Wang juga sudah memberitahu kami tentang situasimu. Sekolah secara khusus telah menyiapkan beasiswa sebesar 100.000 yuan, agar kamu tidak perlu khawatir. Setelah mendengarnya, aku teringat betapa sedihnya Guru Wang saat aku putus sekolah. Saat itu beliau bahkan secara khusus mempertahankan status keanggotaan sekolahku. Dengan harapan saya bisa mendapatkan ijazah kelulusan. Aku sungguh-sungguh berterima kasih kepada Guru Wang. Mendengar itu, saya pun mengangguk. Terima kasih atas kebaikan para pimpinan sekolah. Terima kasih kepada Guru Wang Fang yang telah mempertahankan status keanggotaan saya. Sepanjang hidup saya, sudah lulus dari Akademi Tari tingkat dasar ketiga. Soal Universitas Tari dan semacamnya, saya tidak akan memikirkannya. Setelah mendengarnya, Yao Fu melirik Wang Fang dengan penuh pujian. Setelah semuanya disepakati, saya mengantar semua orang keluar dari kompleks perumahan. Lalu aku berbaring di tempat tidur dan tertidur. Pada saat yang sama, di dalam gedung kepolisian kota Pangkalan Jiangnan, seorang petugas polisi sedang melaporkan tugasnya kepada atasannya. Identitas korban tewas sudah teridentifikasi. Namanya Chen Fan. Laki-laki, 39 tahun. Selain itu, saya juga mendapat informasi. Di pangkalan-pangkalan lain aliansi, juga terjadi hal serupa. Korban juga adalah Chen Fan. Mendengarkan laporan dari bawahannya, Kapten Zhang Li mengusap dahinya dengan penuh amarah. Ini sudah menjadi korban ke-13 bernama Chen Fan. Di antara para korban ini, ada 5 orang dan juga orang biasa. Mereka tidak saling mengenal. Satu-satunya kesamaan adalah nama Chen Fan. Ini jelas merupakan kasus pembunuhan berantai yang ditargetkan. Aku suruh kamu mengumpulkan semua data tentang Chen Fan. Sudah selesai. Di markas Jiangnan kami, ada yang bernama Chen Fan. Saat ini ada 3.255 orang. Data usia mereka sudah tercatat. Nomor telepon, alamat, serta mereka yang termasuk dan tidak termasuk dalam kelompok kami. Terima kasih atas kerja kerasmu, Liu. Berita ini harus dirahasiakan untuk saat ini. Untuk menghindari kepanikan di masyarakat. Keesokan paginya, saya kembali ke ruang 5G gedung penari. Di bawah tatapan sinis pemuda itu, saya membeli 2 buku pameran angin tingkat 5G lagi. Mendeteksi angin level 5G. Apakah Zhang Cheng 2 belajar mengangguk sebagai respons default? Toko kecil di dalam pikiran terus berlatih. Serangan angin kencang. Segera tiba di wilayah kota kecil. Saat ini, stamina dan darah juga mencapai 221. Diriku sekarang bisa mengalahkan diriku kemarin. Saat ini aku masih terlalu miskin. Harus keluar kota untuk memburu binatang buas. Saat ini, 5G bukanlah kendala. Satu-satunya yang kurang adalah pengalaman bertarung. Begitu pikirku. Saya kembali ke ruang duel untuk bertarung. Berkat penampilan gemilang kemarin, kali ini lawanku adalah seekor kucing perak Akagi. Sosok kucing perak setinggi 2 meter muncul di hadapanku. Cakar tajamnya dengan cepat menghujam ke arahku. Aku menghindar dengan cepat. Dinding logam di belakangku tergores dalam. Kucing perak itu mengaum dan menyerang lagi. Namun sebelum ia mendekat, dia sudah terlempar oleh pedang panjang di tanganku. Tak lama kemudian, kucing perak yang semula garang, gemetar ketakutan dan bersembunyi di sudut. Aku mengayunkan pedang dan membunuhnya. Sekaligus menambah 3 HP. Para penonton di ruang siaran langsung pun tak henti-hentinya memujanya. Setelah selesai makan siang, aku pun pergi ke ruang senjata. Berdasarkan rekomendasi petugas, saya memilih sebuah pedang panjang sekitar 1,4 meter. Setelah menghabiskan 45.000, saya pun pergi dengan perasaan puas. Setelah membeli semua perlengkapan, saya pun berangkat menuju luar kota. Tujuan perjalanan ini adalah wilayah 0431. Tempat ini dulunya adalah sebuah kota kecil. Kini telah menjadi sarang binatang buas tingkat rendah. Sebagian besar di pinggirannya adalah binatang buas level 1. Di bagian inti terdapat binatang buas level 2-3. Setelah berjalan selama 2,5 jam, saya memasuki wilayah 0431. Di depan jalan raya, 2 ekor binatang kalajengking raksasa sedang mencari makan di jalan. Setelah melihat bayanganku,
Mereka pun mengangkat ekornya dan menyerang. Aku mengangkat tangan dan mengayunkan pedang perang di tanganku untuk menangkis serangan. Lalu mengayunkan ujung pedang, menembus kepala salah satu kalajengking. Melihat temannya terbunuh, makhluk kalajengking itu menyerang dengan liar menggunakan sengatnya. Aku mengayunkan pedang panjang untuk menangkis serangannya, sambil memanfaatkan kesempatan untuk memberikan serangan mematikan. 6 poin energi mengalir ke dalam tubuhku. Aku berjongkok di depan monster kalajengking, menyimpan ekor dan capit kalajengking ke dalam tas, lalu melanjutkan perjalanan ke depan. Sepanjang pagi, saya berhasil memburu 20 ekor binatang buas satu serangan. Nilai HP ku pun mencapai 290. Masih kurang 217 HP untuk menjadi penari bintang 2. Ranselku juga sudah penuh dengan jarahan. Setelah menghabisi monster terakhir, aku kembali ke kota. 2,5 jam kemudian, aku tiba di gedung penari. Semua barang rampasan di tas. Semuanya ke Hall of Halloween. Bahan-bahan ini menghasilkan keuntungan 78.000. Hanya dalam waktu 1 hari, saya sudah mendapatkan uang yang sebelumnya tidak bisa saya dapatkan. Saya menghabiskan 30.000 untuk membeli ransel yang lebih besar. Untuk meningkatkan kemampuan secepat mungkin, saya mengeluarkan ponsel dan menelepon Zhou Song dari rumah potong hewan, dan memberitahunya bahwa saya akan kembali ke posisi saya untuk menyembelih ayam. Di bawah tatapan bingung Zhou Song, aku mengayunkan pisau di jalur produksi. Pisau pemotong bekerja dari sore hingga dini hari. Sebanyak 1.200 ekor ayam berhasil saya potong. Melihat peningkatan pada panel sistem, saya merasa sangat puas. Saat ini, nilai stamina dan kesehatan saya telah menembus level bintang 25. Aku yang semalaman tidak tidur, makan 2 gigitan bakpao di warung sarapan, lalu bergegas kembali keluar kota. Target perburuan hari ini tetap binatang buas bintang 1. Dengan levelku yang tinggi, aku khawatir pedang panjang di tanganku tidak akan kuat menahannya. Satu persatu monster menyerbu ke arahku begitu melihatku. Namun, di hadapan serangan angin kencang dari kota kecil ini, monster-monster ganas itu satu persatu tewas di bawah pedangku. Tumpukan mayat monster setinggi bukit di bawah kakiku membuktikan prestasi pertempuranku. Aku terkejut saat membuka panel sistem untuk memeriksanya. HP sudah mencapai 1051. Levelku juga sudah mencapai bintang 3. Selisih antara level 3 dan 4 sangat besar. Dibutuhkan HP sebesar 5.000 sebagai cadangan. Setelah memasukkan semua jarahan ke dalam ransel, aku kembali terbang menuju dalam kota. Prajurit penjaga kota, setelah melihat saya membawa ransel raksasa, terkejut sekali. Bro, aku nggak salah lihat kan? Dia sendirian mengalahkan satu regu, membunuh pemilik kapal penyeberangan Hall of All Saints. Lalu melihat diriku yang berlumuran darah, aku terkejut. Lalu melihat ransel yang membengkak tinggi. Dia semakin terkejut. Chen, kamu terlalu nekat. Tubuhmu terluka. Aku tersenyum sambil menggelengkan kepala. Ini semua darah binatang buas. Du Chuan menghela napas lega setelah mendengarnya. Lalu ia mulai menghitung barang rampasan di atas meja. Setelah menghitung sebentar, penghasilan hari ini mencapai 720.000. Tepat saat aku bersiap mengambil uang dan pergi, Du Chuan malah memanggilku. Chen kecil, jangan terburu-buru pergi dulu. Di dalam toko ada kamar mandi. Cepatlah mandi. Di lemari ada baju anakku. Semua bersih. Anakku tingginya hampir sama denganmu. Pasti pas kalau dipakai. Aku mengangguk, tapi aku marah. Aku berbalik dan bergegas ke kamar mandi. Lalu aku mencuci pakaian kotor itu dan memakainya. Duo terlihat gagah. Baru saja hendak bertanya. Aku tersenyum dan memotong pembicaraan padu. Cuaca sangat panas. Pakaianmu akan segera kering. Setelah keluar dari Wan Sengge, aku pun menghabiskan 100.000 untuk membeli 4 buku, angin kencang. Kemudian dari pasar, membeli cincin ruang seluas 100 meter kubik. Cincin itu menghabiskan 600.000. Setelah keluar dari toko, suara notifikasi sistem terdengar. Mendeteksi Huang Ji kelas bawah. Angin kencang tingkat 4. Apakah akan mempelajari teknik pedang terus berputar di benakku? Kemajuan, angin kencang, juga telah mencapai kota besar. Pada saat yang sama, di asrama Putri Akademi ke-35, Zongking sedang duduk di tempat tidur sambil melihat ponselnya. Di ponselnya sedang terbuka jendela obrolan dengan Chen Fan. Dia ragu-ragu cukup lama. Dia juga tidak tahu harus mengirim pesan apa kepada lawannya. Setelah merenung selama 2,5 menit, dia mengetik 5 kata, si jahat, di kotak obrolan. Merasa ada getaran dari ponsel, aku mengambilnya dan melihat. Ternyata itu dari Zongking. Aku tersenyum dan membalas dengan stiker. Setelah melihat emoji lucu itu, Zongking tak bisa menahan tawa. Aku sudah mengirimimu begitu banyak pesan. Kenapa kamu gak balas? Kamu hanya perlu membantuku. Aku tidak mau merepotkanmu. Kalau begitu, sekarang kamu sudah seorang penari, jadi tidak takut aku merepotkanmu. Melayani wanita cantik adalah kehormatan bagiku. Chen Fan, aku pasti akan mengejarmu. Setelah mengirim pesan terakhir, Zongking tersenyum sambil memandang keluar jendela. Sedangkan aku mengambil ponsel dan melihat pesan dari rumah penari. 3 hari lagi adalah ujian tahunan. Akademi tari tingkat awal ketiga telah meluluskan para penari. Kompetisi penari elit akan segera dimulai. Bagi kalian yang level 6 bintang ke atas, sudah siap. Setelah melihat-lihat ponsel sebentar dan tidak menemukan berita penting, aku pun menutup mata dan tertidur. Keesokan paginya, seperti biasa, setelah sarapan, saya keluar kota untuk berburu. Semua binatang buas tingkat 1 dan 2 di 0431 sudah kubasmi habis-habisan. Serangan angin kencang tingkat mahir. Binatang buas tingkat rendah di lapangan langsung tewas seketika. Tak lama kemudian, langit berubah gelap. Aku menukar tumpukan jarahan menjadi uang. Ditambah sisa dari kemarin, asetku mencapai 920.000. Kemudian, saya mengembalikan pedang panjang itu ke ruang senjata. Total keuntungan 30.000. Sambil membeli di konter, jalur kayu paduan senilai 870.000. Setelah menyelesaikan semua ini, saya menelepon para pekerja untuk makan malam.
Siang tadi kami memburu seekor babi hutan seberat lebih dari 500 jen. Daging dan darah babi hutan juga dapat meningkatkan energi. Melihat babi hutan besar yang aku keluarkan dari cincin ruang, ketiga orang itu tampak sangat terkejut. Aku memotong babi hutan itu dan membagikan potongannya kepada mereka. Para paman ini sebelumnya sangat memperhatikan aku. Sekarang setelah aku memiliki kekuatan, sudah waktunya untuk membalas kebaikan mereka. Setelah selesai, aku berbaring di tempat tidur sambil melihat panel sistem. Nilai penyerapan darah saat ini sudah mencapai 1811. Berusaha lebih keras. Aku bisa ikut kompetisi penari elit tahun ini. Saat ini di taman di luar kompleks perumahan. Seekor kucing gemuk sedang memandang orang-orang yang lewat di pinggir jalan dengan acuh tak acuh. Dari mulutnya terdengar gumaman pelan. Sekelompok manusia bodoh. Kalau kucing juga menampakkan wujud aslinya, kalian pasti ketakutan setengah mati. Setelah berjalan selama 2,5 menit, kucing gemuk itu berhenti di bawah gedung perumahan. Ini dia. Orang bernama Chen Fan yang ada di daftar itu tinggal di sini. Kucing gemuk itu melangkah dengan berat menuju ke atas. Padahal wujud aslinya adalah seekor binatang buas tingkat 2. Kucing harimau. Berkat sebuah kebetulan, ia mendapat pengakuan dari Raja Iblis. Melalui sihir rahasia, ia membuka kesadaran spiritualnya. Dengan menggabungkan penampilan imut kucing gemuk, saat berhasil masuk ke pangkalan Jiangnan, baru saja, bidak ini diaktifkan. Target perburuan dalam daftar adalah manusia bernama Chen Fan. Saat ini, kucing gemuk sudah sampai di depan pintu rumahku. Tubuh gemuknya terus membesar hingga menjadi wujud aslinya. Kucing gemuk itu mengulurkan tangannya dan menghancurkan pintu kayu di depannya. Aku yang sedang asyik main ponsel baru saja hendak turun dari tempat tidur. Kucing gemuk itu dengan cepat menyerbu ke depan pintu kamar tidur. Melihat kucing macan yang legendaris di depanku, aku benar-benar bingung. Bagaimana binatang buas sebesar ini bisa masuk ke rumahku? Karena tidak mengerti, aku mengeluarkan pedang tempur paduan logam. Di hadapan tatapan terkejut si kucing gemuk, kepala si saudara itu pun terlepas dari tubuhnya. 2,5 menit kemudian, aku memasukkan kucing harimau ke dalam ruang. Cincin itu membersihkan kamar yang berantakan. Keesokan paginya, saya melanjutkan penggunaan stempel kekayaan besar. Hari ini total membunuh lebih dari 200 binatang buas. Nilai HP mencapai 2.891. Setelah menjual jarahan, aku mendapat 1,35 juta. Kemudian saya menuju ke ruang tingkat 5. Membeli satu set Winslas. Sistem mengenali 20 buku, serangan angin kencang. Tokoh kecil di dalam pikiran saya juga. Pemuda dengan pedang itu kini telah menjadi pria parubaya. Serangan angin kencang berhasil menembus hingga ke inti, dan mencapai pedang sempurna. Namun Chen Fan yang sudah parubaya belum menghentikan pedangnya. Tiba-tiba 20 tahun telah berlalu. Chen Fan kini telah menjadi seorang kakek tua. Di tangannya, pedang besar itu sudah tak terlihat. Selama dia mau, benda apapun bisa menjadi pedang. Di panel sistem, di belakang, tebasan angin kencang sempurna. Kini ditambahkan kata, pedang. Setelah beristirahat semalam, aku kembali memulai perjalanan untuk naik level. Aku telah membasmi semua monster di sekitar wilayah 0431. Nilai HP berhasil menembus 5001. Telah mencapai level bintang 4. Masih kurang 4999 untuk mencapai level 5 bintang 5. Setelah itu, setelah mengemas semua binatang buas, kembali ke pavilion Halloween untuk menjual hasil rampasan. Kali ini, Bos Du tidak terlihat di konter. Justru teman sekelasku dulu, Du Chang. Kebetulan sekali, Kak Fan. Aku bertanya sambil tersenyum. Bukankah seharusnya kamu di sekolah? Kenapa Bos Du tidak ada hari ini? Du Chang menggaruk bagian belakang kepalanya. Sambil tersenyum malu-malu. Bukankah ujian kelima sebentar lagi? Sekolah libur lebih awal. Ayahku ke gudang hari ini dan langsung menyuruhku menggantikannya. Kak Fan, kamu memang hebat. Kamu sudah jadi siswa berprestasi. Kamu nggak tahu. Teman-teman sekelas kita iri banget. Berapa banyak energi dan darahmu sekarang? Ujian kelima pasti nggak masalah, kan? Aku akan mengerjakannya sambil tertawa sampai nilainya pas 150. Mungkin bisa masuk ke universitas unggulan. Oh iya, Padu tidak ada. Kamu bisa dapat hasil apa-apa. Du Chang menepuk dadanya sambil menjamin. Sejak kecil aku sudah ikut ayah di toko. Semua ini sama sekali tidak masalah. Wen Yan, aku sudah mengeluarkan bahan-bahan dari cincin itu. Melihat bahan-bahannya menumpuk setinggi bukit, Du Chang terkejut. Ini adalah binatang buas tingkat 2. Ada juga binatang buas tingkat 3. Astaga, kamu ini benar-benar gak fokus, Fan. Sambil berbicara, Du Chang telah menyelesaikan perhitungan barang-barang. Totalnya 3,3 juta. Setelah mendapat konfirmasi dariku, Du Chang menyelesaikan transaksi. Kemudian, kami berdua pergi ke restoran di lantai atas untuk makan. Lalu saling berpamitan. Dalam perjalanan pulang, aku teringat 2 hari yang lalu. Aku sempat ngobrol sama 3 orang paman. Ada sebuah gudang di pusat kota yang sedang merekrut karyawan tetap. Ketiganya pergi untuk wawancara. Sekarang seharusnya sudah ada hasilnya. Memikirkan hal itu, saya pun menelepon untuk menghubungi mereka. Mendengar suara Paman Liu yang sedih di ujung telepon, aku pun menebak jawaban dari masalah ini. Lalu aku meminta alamat mereka dan bergegas ke sana. Saat itu, ketiganya sedang duduk di pinggir jalan sambil minum-minum. 1 botol minuman keras dibagi 3 orang. Begitu Han Geng melihatku, segera memperhatikan Xiao Fan. Aku akan mengambil sebotol minuman lagi. Melihat hal itu, aku pun menarik ketiga orang itu menuju hotel. Ketiganya digabungkan pun tidak cukup untuk aku tarik sendirian. Setibanya di luar lobi hotel, manajer segera menyiapkan tempat dan menyajikan daun bawang. Melihat meja yang penuh dengan hidangan, ketiganya belum juga menyentuh makanannya. Makanan ini cukup untuk mereka bekerja keras dari pagi hingga malam selama beberapa bulan. Sambil tersenyum mengajak ketiga orang itu makan. Setelah meneguk beberapa gelas anggur, Han Geng juga menceritakan tentang kegagalannya dalam wawancara. Sementara itu, di kapal feri, juga sedang membahas urusan bisnis di lantai atas. Setelah selesai makan,
dia keluar dari ruang pribadi. Di belakangnya mengikuti seorang pria parubaya berkacamata. Saat melewati lobi, Du Feng melihat 4 orang yang sedang minum dan bermain permainan minum. Lalu memerintahkan kepada asisten manajer untuk melunasi tagihan meja itu. Sun Haiji, Wen Yan menoleh ke arah yang ditunjuk oleh Du Chuan. 3 orang di meja makan itu adalah orang-orang yang baru saja mengikuti wawancara hari ini. Sayangnya, semua posisi sudah diisi oleh orang-orang yang punya koneksi. Berdasarkan penghasilan mereka, mereka sama sekali tidak mungkin bisa makan di hotel. Sambil merasa bingung, Sun Haiji pun bertanya kepada pemilik, apakah Anda mengenal orang-orang di meja itu? Apakah Anda melihat pemuda itu? Dia adalah Chen Fan yang belakangan ini selalu saya bicarakan. Sekarang dia adalah mesin uang toko kita. Dan di usianya yang masih muda, dia sudah mencapai level 3 bintang 5. Prestasi masa depannya tak terbatas. Sepertinya sekarang ini adik Chen yang mentraktir mereka makan. Hubungan mereka pasti tidak biasa. Sungguh membuat iri. Setelah mendengarnya, Sun Haiji segera menceritakan kejadian tadi siang. Wajah Du Chuan Wen langsung berubah. Sun Haiji, yang menyadari bosnya tidak senang, segera menjelaskan kepada bos. Saya tahu apa yang harus dilakukan. Setelah Du Chuan menyela dengan mengatakan agar urusan ini diselesaikan dengan rapi, dia berbalik dan pergi. Setelah selesai makan, saya pergi ke meja resepsionis untuk membayar. Namun diberitahu bahwa seorang pemilik bernama Du telah membayarnya. Setelah keluar dari hotel, saya memesan taksi untuk mengantar ketiga orang itu pulang. Sedangkan saya sendiri menyewa sebuah kamar di gedung penari untuk beristirahat. Lagi pula, sekarang saya sudah kaya raya. Lagi pula, uang segitu tidak seberapa. Sementara itu, Liu Zian kembali ke rumah. Ia menerima telepon dari Sun Haiji. Setelah mengetahui bahwa pihak tersebut mengundang mereka untuk bekerja, ia sangat gembira. Setelah bertanya-tanya sebentar, Sun Haiji berkata sambil tersenyum, Tuan Chen Fan adalah teman bos kami. Mendengar itu, ketiga orang itu langsung terkejut. Setelah telepon ditutup, ketiganya menghela napas. Akhirnya, Fan lah yang menolong kami. Malam berlalu dengan cepat. Begitu fajar menyingsing, aku menerima telepon dari Liu Zian. Xiao Fan, aku meneleponmu karena ada kabar baik yang ingin kusampaikan. Aku, Paman Han, dan Paman Wang ingin mengucapkan terima kasih padamu. Lalu dia menceritakan kembali kejadian semalam. Selain itu, aku juga mencatat kebaikan Padu. Sementara itu, di restoran di sisi lain, kepala sekolah yang baru saja keluar, sedang mengamati seorang pemuda yang sedang makan. Si gemuk kecil itu makan dengan mulut berminyak. Mulutnya tak henti-hentinya berceloteh. Kepala sekolah, tenang saja. Bahkan si tiga yang tak punya niat apa-apa pun tak pantas dibandingkan denganku. Aku adalah seorang yang terbangun. 1 dari 1.000.000. Aku bisa menjadi kuat hanya dengan makan. Begitu dia ketemu aku bakal langsung habisin dia. Sementara itu, aku masih membunuh monster untuk naik level. Melihat kawanan monster yang gelap pekat di depan. Lebih dari 100 ekor sapi baja. Aku mengayunkan pedang perang paduan logam di tanganku dengan penuh semangat. Tangan terangkat, pedang menebas. Melihat banteng baja itu terjatuh dan tak berdaya. Suara peningkatan energi terus bergema di telingaku. Setelah pertempuran sengit, pengalaman bertarungku bertambah lagi. Di wilayah 0431 saat ini, aku benar-benar bisa beraksi sesuka hati. Setelah kembali ke menara Halloween, penyeberang perahu terkejut melihatku. Pemandangan penuh darah itu benar-benar mengguncang. Chen, saudaraku, kamu sekarang kan gak kekurangan uang buat beli seragam tempur. Sebagai seorang prajurit pertahanan, setidaknya tidak akan lengket seperti kamu sekarang. Aku mengangguk, menurunkan semua bahan dari perahu. Padu terkejut melihat lantai yang dipenuhi barang-barang. Lakukan dengan perlahan dan hati-hati. Setelah selesai, langsung transfer saja. Setelah mendengarnya, Du Fen tertawa dan berseru, Kakak Chen, ingat setelah pulang, periksa ponselmu. Hari ini adalah hari ujian kelima. Hari ujian kelima. Akademi 5 jalur tingkat pertama telah melahirkan seorang yang terbangun. Tidak diketahui bakat apa yang terbangun. Saat ujian 5, dia sudah mencapai level bintang 4. Memecahkan rekor ujian 5 selama bertahun-tahun. Aku baru ingat hal ini setelah menepuk kening. Sambil merasa terkejut, tak disangka tahun ini muncul seorang yang terbangun. Aku menahan rasa iri yang muncul di dalam hatiku. Lalu menghabiskan 750.000 untuk membeli 1 set baju tempur nano. Menurut penjelasan penjual, seragam tempur ini memiliki efek hangat di musim dingin dan sejuk di musim panas. Saat saya baru saja selesai membayar, pihak kapal feri mentransfer 6,03 juta serta sebuah daftar. Setelah mengucapkan terima kasih kepada mereka, saya pun pergi ke hotel untuk mandi dan beristirahat. Pesan di grup kelas kerja terus berdatangan. Zongking mengirim pesan segera setelah ujian selesai. Kiswe 180 diterima di Universitas Bela Diri Jiangnan. Setelah mengucapkan selamat, dia mematikan ponsel dan tidur. Beberapa hari berikutnya, aku berkeliling di wilayah 0431 untuk memburu binatang buas. Binatang buas yang mengejar dari belakang. Tak kalah serunya dengan pertempuran skala kecil. Setelah sibuk seharian, saya sudah kelelahan setengah mati. Pembantaian intens setiap hari membuatku lelah secara fisik dan mental. Setelah menyerahkan barang-barang ke kapal penyeberangan, aku pun berbaring di tempat tidur dan menutup mata untuk berlatih. Saat ini, energi dan darahku telah menembus angka 10.530. Sudah memasuki tingkatan penari bintang 5. Untuk naik ke level 6 bintang, harus mencapai 50.000. Batas besar ini, masih harus berusaha lebih keras. Saat ini, kompetisi penari elit akan segera dimulai. Dan batas minimumnya adalah 6 bintang. Tepat pada saat itu, berita datang dari rumah penari di ponsel. Pengumuman kompetisi penari elit telah dirilis. Pendaftaran dapat dilakukan mulai hari ini. Juara pertama kompetisi elit akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar 300 juta. Juara kedua 200 juta. Juara ketiga 100 juta. Hadiah untuk 500 besar sebesar 10 juta. Serta 300 besar di Pangkalan Jiangnan musim kelima.
Masuk ke seleksi 5G. Setelah memeriksa informasi, aku lelah dan langsung tertidur. Sedangkan Yao Fu dari Akademi ke-35. Di forum, pesan-pesan di atas semuanya menyebut Chen Fan sebagai pemula. Katanya Akademi ke-35 tahun ini melahirkan seorang pemegang bintang 1. Ayo kenalan dong. Penari dari Sanju, jangan merasa rendah diri. Aku adalah seorang awakener. Kita bukan sekelas. Grup ketiga ya tetap grup ketiga. Tahun ini masih berani menantang posisi kami yang satu kali. Benar-benar tidak tahu diri. Kalian semua, berbaringlah. Yao Fu marah besar mendengar kata-kata itu. Segera setelah itu, dia menelepon. Terus-menerus melontarkan kata-kata kasar kepada kepala sekolah. Namun, dia justru dibungkam oleh fakta yang disampaikan pihak lain. Dan grup kelas pun dibanjiri berita ini. Du Chang tak bisa menahan diri untuk mengomentari Fan Ge. Pertama-tama, aku minta maaf. Melihat Suwena, si brengsek itu begitu sombong di atas kepalamu. Aku benar-benar tidak tahan. Beberapa waktu lalu, Fan Ge berhasil mencapai tingkat 1 hati 5 penuh. Aku tahu di hati kalian semua berpikir. Saat ini Fan Ge masih berada di tingkat 1 hati 5 jalan. Lagi pula, belum lama ini, banyak teman sekelas pasti sudah tahu. Rumah saya punya toko di gedung penari. Fan Ge selalu menjual barang di rumahku. Sudah beberapa hari yang lalu dia menjual bahan-bahan dari monster tingkat 3. Lagi pula, Fan sendiri mengakui bahwa dia orang yang pelin-pelan. Pernyataan itu meledak di grup seperti bom nuklir. Bahkan wali kelas Wang Fang pun terkejut. Setelah mendapat konfirmasi dari 3 orang, ia langsung menelepon ruang kepala sekolah untuk menyampaikan kabar tersebut. Yao Fu terkejut mendengar hal itu. Chen Fan sudah menjadi penari bintang 3. Tidak bisa, saya harus menghubungi Chen Fan sendiri. Aku yang sedang tidur terbangun karena telepon. Setelah mengangkat telepon dengan mata masih mengantuk, suara Yao Fu yang bersemangat terdengar dari sana. Teman sekelas Chen Fan. Sudah larut malam, maaf mengganggu kamu. Maaf, tapi ada hal mendesak yang ingin aku konfirmasi padamu. Kuharap kamu jujur. Apakah kamu sedang bimbang sekarang? Lanjutkan. Yao Fu pun menceritakan informasi yang ada di forum. Aku juga terganggu dengan cara Suen melakukan wawancara. Sampai sedikit kesal. Sementara di ujung telepon, Yao Fu terus menunggu saya menjawab. Sejenak, lalu perlahan-lahan kembali ke kepala sekolah. Bukan penari Samsung. Yao Fu baru saja hendak berkata sesuatu yang baik, tapi aku memotongnya. Pak Kepala Sekolah, saya bukan penari bintang 3, melainkan penari bintang 5. Sekarang energi dan darah saya 10.530. Mendengar itu, Jing langsung melompat kegirangan. Baru berapa hari, kamu sudah naik dari bintang 1 ke bintang 5. Apakah kamu juga seorang yang terbangun? Aku menjawab dengan canggung. Sepertinya tidak. Mungkin aku hanya memiliki bakat alami. Chen Fan, pengumuman kompetisi penari elit hari ini sudah keluar. Kamu pasti sudah melihatnya juga, kan? Suen sekarang adalah penari bintang 4. Dia sudah mengumumkan akan ikut kompetisi penari elit tahun ini. Bagaimana denganmu? Apakah kamu yakin naik level menjadi penari bintang 6 sebelum batas waktu pendaftaran? Aku harap kamu bisa ikut kompetisi penari elit. Buktikan dirimu dan buktikan bahwa kamu layak. Hancurkanlah kesombongan Suen dan kelompoknya. Aku pun menjawab dengan serius. Tenang saja, Pak Kepala Sekolah. Nanti saya akan bertindak. Setelah menutup telepon, saya pun mulai merencanakan cara untuk menjadi 6 bintang 5 jari. Keesokan paginya, aku langsung keluar kota untuk memburu binatang buas. Kecepatan lari saya saat itu mencapai 70 km per jam. Hari ini aku menuju ke wilayah 0455 yang lebih jauh dari 0431. Hanya dalam waktu 1 jam, saya sudah tiba di luar kota 0455. Melihat gedung-gedung tinggi yang terbengkalai berjejer rapat, aku mengangkat senjata tempur paduan logam, dan memulai pertarungan demi pertarungan melawan binatang buas. Tempat ini dipenuhi monster tingkat 345. Saat ini, satu-satunya yang perlu diwaspadai adalah monster ganas level 6. Sambil terus mengayunkan pedang perang di tanganku, peringatan energi darah di telingaku pun terus berbunyi. Hanya dalam waktu 1 pagi saja, energi darah telah bertambah 2500. Namun, berkat serangan angin kencang, binatang buas itu berhasil dibunuh. Efisiensinya masih terlalu tinggi. Setelah makan siang dengan cepat, aku kembali menerobos ke tengah kawanan binatang. Tak lama kemudian, langit di ufuk barat pun memerah oleh matahari terbenam. Setelah mengumpulkan semua bahan dari binatang buas, aku pun bergegas kembali ke markas. Saat melihat puing-puing monster 5G berserakan di mana-mana, Du Chuan terkejut. Kakak Chen, kamu sudah menembus level bintang 55 lipat secepat ini. Kecepatanmu ini, bahkan para awak pun mungkin tak bisa menandinginya. Penyeberang menahan kekagumannya, mulai menghitung barang-barang. 2,5 menit kemudian, 7,6 juta masuk ke rekeningku. Keluar dari Wan Shengge, saya pun pergi ke ruang 5G untuk membeli 5G. Di bawah tatapan sinis petugas kasir, saya memegang 20 buku pedang gelombang bertumpuk, 20 buku pertahanan 5G tubuh Fajra, serta 20 buku Floating Light and Shadow, dengan 5G sihir tubuh. Totalnya 10,2 juta. Tanpa ragu, aku langsung menggesek kartu. Setelah kembali ke kamar, sistem langsung menanyakan apakah ingin mengaktifkan 5G. Setelah saya mengonfirmasi, makhluk kecil di dalam pikiran saya pun mulai melatih 5G. Tak lama kemudian, ketiga buku 5G itu semuanya mencapai tingkat kesempurnaan. Mengurangi kecepatan saya, baik pertahanan maupun serangan telah diperkuat. Pagi hari berikutnya, aku kembali bergegas menuju wilayah 0455. Kali ini kecepatan saya meningkat menjadi 150 km per jam. Hanya dalam 20 menit, saya kembali melihat binatang buas yang sudah saya kenal kemarin. Di jalan-jalan reruntuhan, puluhan serangga raksasa berlapis baja tingkat 3 bersarang di sini. Setelah melihat bayanganku, satu persatu membuka mulut lebar-lebar dan menerjang ke arahku. Aku mengangkat tangan dan menggunakan tubuh Fajra. Sebuah cahaya emas melindungi dan menyelimuti diriku. Serangan badai yang dilancarkan oleh lipan besi.
Semua berhasil ditangkis oleh cahaya. Aku dengan mudah membunuh kalajengking besi itu. Kemudian berhadapan dengan beruang iblis tingkat 5. Juga tidak mampu menembus pertahanan tubuh besi. Dua teknik bela diri, tubuh besi dan bayangan melintas. Semuanya memuaskan. Namun yang paling hebat tetaplah pedang gelombang piring. Setiap gelombang lebih tinggi dari yang sebelumnya. Di bawah serangan bertumpuk pisau gelombang. Hanya dengan 3 tebasan. Sama seperti kekuatan penuh dari serangan angin kencang. Setelah menyelesaikan target membunuh binatang buas hari ini, nilai HP saya saat ini sudah mencapai 19.000. Saat ini di alun-alun pusat kota. Padahal saya awalnya berencana kembali ke kota. Malah disergap oleh seekor binatang buas tingkat 6. Seekor raja ular hutan hijau setinggi lebih dari 20 meter. Berdiri tegak di hadapanku. Melihat hal itu, aku mencabut pedang tempur paduan logam dan bersiap menyerang. Raja ular hijau itu mengaum dan melengkungkan tubuhnya sambil menyerang. Aku segera melancarkan serangan pisau gelombang. Dalam sekejap, 3 tebasan mendarat di tubuh raja ular kingling. Pisau paduan logam dan sisik ular hijau menghasilkan beberapa percikan api. Dengan kekuatan pedang gelombang piring, tubuh raja ular kingling segera muncul beberapa luka. Di bawah rangsangan rasa sakit, raja ular kingling langsung marah. Ekor ular yang tebal itu langsung melecut ke arahku. Aku yang belum sempat bereaksi langsung terlempar oleh ekor ular itu. Tubuhku menghantam tiang batu di alun-alun dengan keras. Aku dengan susah payah bangkit, sambil menggunakan teknik bayangan kilat untuk mendekati raja ular hutan hijau. Pedang perang di tanganku terus menebas tubuh raja ular hutan hijau. Dalam sekejap, 12 tebasan dilancarkan. Di tengah raungan tahela raja ular hutan hijau, pedang perang paduan logam langsung menancap di lidah raja ular hutan hijau. Aku berdiri dengan napas terengah-engah. Pada saat yang sama, terdengar pengumuman sistem di telingaku. Membunuh 6 binatang buas. Ular kingling mati. HP bertambah 60. Setelah beristirahat sejenak, aku pun kembali ke markas. Namun, hari ini pavilion Halloween tidak buka. Setelah makan, aku kembali ke hotel. Berbaring di tempat tidur besar. Ponselku penuh dengan informasi tentang kompetisi penari elit. Topik terpanas saat ini adalah jumlah pendaftar elit dancer. Sudah mencapai 30.000 orang. Ada beberapa kandidat juara. Di antaranya adalah kakak yang saya sukai, Zombo. Meskipun saya belum pernah bertemu dengannya, tapi Zongking pernah menyebut namanya. Tepat saat aku sedang mengingat-ingat, telepon dari kapal feri berdering, Saudara Chen. Belakangan ini, beberapa toko melihat bisnis saya terlalu lancar. Mereka mulai menggunakan taktik persaingan yang tidak adil. Hari ini beberapa pelanggan saya dirampok oleh regu penari tombak emas di luar kota, dan mengancam mereka agar tidak menjual bahan-bahan ke pavilion Halloween milikku. Chen, saudaraku, sebaiknya kamu jangan keluar kota dulu beberapa hari ke depan. Maaf banget, sebenarnya ini masalah di tokonya, tapi malah menyeretmu ke dalamnya. Tapi, Saudara Chen, jangan khawatir. Aku tahu ini telah membuang-buang waktumu. Mulai sekarang, aku akan memberi kompensasi 100.000 yuan setiap hari. Mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Selain itu, saya akan segera menyelesaikan masalah ini. Saya juga mengerti bahasa klasik. Alasan mengapa pavilion Halloween tidak buka hari ini. Namun, sebagai seseorang yang sedang berusaha mencapai level bintang 6, tidak boleh tidak keluar kota. Lalu, aku pun menanyakan kekuatan regu prajurit tombak emas. Padu, seberapa kuat lawan kita? Tim prajurit tombak emas memang cukup kuat. Kaptennya adalah seorang 5 bintang 6. Selain itu, ada 2 wakil kapten yang merupakan prajurit bintang 5. Yang lainnya adalah para pejuang bintang 3 dan bintang 4. Seluruh tim berjumlah sekitar 100 orang. Hari ini aku sudah bertemu kapten tim penari tombak. Pihak lawan meminta harga yang sangat tinggi. Katanya mau menelan pavilion Halloween saya. Tentu saja aku tidak setuju. Di dalam kota, mereka tidak berani bertindak seenaknya. Tapi di luar kota, itu adalah wilayah tanpa hukum. Karena tidak ada kesepakatan, maka kita harus bertarung. Aku sudah merekrut penari. Oh ya, merekrut penari mungkin masih butuh beberapa hari. Aku akan mentransfer uang ganti rugi untuk 5 hari ini terlebih dahulu. Setelah mendapat kabar itu, saya mengucapkan selamat tinggal kepada Bos Du. Lalu aku menutup telepon. Keenam penari ini belum merasa khawatir. Jika karena itu mereka membuatku marah, dia tidak akan bisa menikmati hidupnya. Keesokan paginya, aku pun berjalan menuju luar kota. Saat itu, beberapa penari yang cerdas mengikuti dari belakang. Dia adalah Chen Fan. Selalu menjual bahan-bahan di pavilion Halloween. Kalian semua ikuti aku. Sekelompok orang langsung mengikuti saya. Mereka semua mengenakan seragam tempur khusus. Jelas mereka adalah anggota regu prajurit senapan emas. Aku melirik mereka sekilas, lalu berhenti di tempat. Melihat hal itu, para penari berbondong-bondong mendekat dan mengelilingiku di tengah. Wakil Kapten Miao Lu dengan wajah sombong menyapa Xiao De. Kalau tahu diri, serahkan semua yang bisa diserahkan. Uang di rekeningmu, cincin ruang, ambil pedang perang dan seragam tempurmu. Keluar dan tahu kenapa kita merampokmu. Ingat baik-baik, jangan pernah kembali ke Wan Sengge. Kalau kamu pergi lagi, bukan cuma dipukuli. Sudah mengerti? Belum sempat dia menyelesaikan kalimatnya, aku dengan cepat meninju anak buah itu hingga terjatuh. Miao Lu melihat hal itu dan mengumpat marah. Berani-beraninya kau melukai saudaraku. Kalau begitu, hari ini nyawamu harus kuberikan di sini. Setelah berkata begitu, dia mengayunkan kapaknya dengan keras ke arahku. Langkah kakiku bergerak sedikit. Seluruh tubuhku dengan cepat menghindar dari serangannya. Pada saat yang sama, pedang tempur paduan logam di tanganku langsung terhunus. Belum sempat Miao Lu bereaksi, dia langsung dibunuh oleh pedang perang itu. Membunuh penari bintang 5 Miao Lu, menambah 40 poin kesehatan. Adegan mengerikan ini langsung membuat para anak buahnya tercengang. Dalam kepanikan, mereka langsung berlari ke segala arah. Mereka berteriak meminta bantuan. Di dunia yang mengutamakan kekuatan ini, hanya kekuatan yang bisa menyelamatkan nyawa.
Aku melancarkan serangan kilat, dengan cepat menghabisi keempat orang yang melarikan diri. Setelah mengambil cincin ruang, aku mencari tempat yang bersih untuk duduk, karena sebelum melarikan diri, telah mengirimkan sinyal. Dan yang harus saya lakukan sekarang adalah memberantasnya sampai ke akar-akarnya. Seperti pepatah, satu pukulan membuka jalan, agar tidak diserang 100 pukulan. Tak lama kemudian, aku kembali dikepung oleh puluhan pria kekar. Pemimpin mereka adalah Kong Wu, Kapten Regu Prajurit Tombak Emas. Tanpa basa-basi, aku mengayunkan pedang perangku dan bertarung habis-habisan dengan mereka. Setengah jam kemudian, seluruh tanah diwarnai merah. Kong Wu, yang penuh luka, berlutut di tanah dan kehilangan nyawanya. Setelah mengumpulkan semua rampasan perang, aku pun bergegas menuju wilayah 0455 dan menyelesaikan target hari ini. Jumlah poin pertarunganku sudah mencapai 29.900. Saat ini, batas waktu pendaftaran kompetisi penari Lang Emas masih tersisa 6 hari. Aku kembali ke gedung penari. Secara kebiasaan pergi ke pavilion Halloween. Du Chuan saat ini sedang mondar-mandir di dalam toko dengan wajah muram. Jelas karena urusan merekrut penari tidak berjalan lancar. Setelah melihatku, Du Chuan segera menyapa, "Kakak Chen, sulit sekali mencari penari yang hebat. Ah, tadi aku masih berpikir masalah ini bisa diselesaikan dalam 3 atau 5 hari. Sekarang sepertinya butuh waktu lebih lama. Maafkan saya, Pak Du. Anda tidak perlu khawatir lagi. Tim penari tombak emas. Sepertinya kami tidak akan merepotkan Anda lagi." "Chen, apa maksudmu dengan kata-kata itu? Lihat saja ekspresiku yang tenang ini." Hati Du Fan berdebar. Sebuah pikiran aneh muncul di benaknya. Tepat saat Du Chuan sedang melamun, aku memanggilnya untuk membangunkannya. "Pak Du, kamu sudah buka toko. Pasti sedang berjualan, kan? Berbisnis ya?" "Harus, Saudara Chen. Keluarkan semua bahan." Setelah mendengarnya, aku langsung mengeluarkan semua bahan. Seluruh aula seketika dipenuhi bahan-bahan. Setelah melihat empedu Raja Ular Hutan Hijau di lantai, pikiran Du Chuan langsung kosong. 2 hari, penari bintang 6. Ditambah lagi yang tadi dikatakan, bahwa regu penari tombak emas tidak akan membuat masalah lagi. Penyeberang itu seketika merasa campur aduk antara terkejut dan gembira. Dalam kegembiraannya, dia langsung menggenggam tanganku. Terharu hingga meneteskan air mata. "Saudara Chen, kebaikan sebesar ini tak perlu diucapkan terima kasih. Aku benar-benar tidak tahu harus berkata apa." Aku tersenyum tipis. Seumur hidupku tak pernah melakukan apa-apa. Jika harus berterima kasih, aku harus berterima kasih padamu karena telah meninggalkan pesan. Mereka telah mendapatkan pekerjaan yang stabil. Sebagai orang tua, aku seperti perahu penyeberangan. Langsung mengerti makna kata-kata itu. Dengan rasa syukur, perahu penyeberangan segera menyelesaikan penghitungan barang-barang. Totalnya 15 juta. Kapal feri langsung mentransfer 20 juta. Uang kelebihannya sebagai ungkapan terima kasih. Namun, saya langsung mengembalikan uang tersebut. Sambil bertanya kepada Padu, "Saya memiliki banyak cincin ruang dan senjata. Saya tidak tahu apakah Anda memiliki saluran." Du Chuan pun langsung mengerti. Itu adalah rampasan perang dari pembasmian regu tombak emas. "Chen, serahkan saja padaku." "Oh ya, Saudara Chen. Kamu sekarang adalah penari bintang 6. Sebentar lagi akan ada kompetisi penari elit. Kamu bisa mendaftar. Soal uang, aku tahu kamu tidak kekurangan. Tapi pangkalan Jiangnan adalah gudang senjata. Dan statusmu sebagai perwira bisa menjadi modal." Setelah mengucapkan terima kasih, aku kembali ke kamarku. Saat itu, pesan dari Zongking masuk ke ponselku. Zongking mengatakan bahwa dia pergi ke Universitas Budo Jiangnan. Bersama dengan sebuah selfie dirinya di Universitas Budo Jiangnan. Setelah melihatnya, aku membalas dengan 4 kata, "Kakimu benar-benar putih." Setelah membalas pesan itu, aku langsung berbaring di tempat tidur untuk beristirahat. Waktu berlalu begitu cepat. Tiba-tiba 3 hari telah berlalu. Saat ini, energi dan darahku sudah mencapai 51.500. Usaha keras membuahkan hasil. Setelah berhari-hari bertarung, akhirnya mencapai level penari bintang 6. Selain peningkatan kekuatan, barang-barang yang dijual beberapa hari ini juga menghasilkan keuntungan 20 juta. Cincin yang dibeli atas permintaan Du Chuan juga menghasilkan keuntungan lebih dari 40 juta. Sekarang aset saya mencapai lebih dari 110 juta. Sementara itu, di kantor kepala sekolah, sejak terakhir kali berbicara dengan Chen Fan melalui telepon, Yao Fu setiap hari menantikan kedatangan Chen Fan agar bisa mengikuti kompetisi penari elit tahun ini. Tepat ketika dia berkali-kali ingin menelepon Chen Fan, teleponku berdering. "Kepala sekolah, saya sudah naik level menjadi penari bintang 6. Mendengar hal itu, Yao Fu sangat gembira. "Bagus sekali, Chen Fan. Kamu sekarang sudah menjadi penari bintang 6. Besok langsung daftar. Jangan sombong dan jangan terburu-buru. Tinggal 3 hari lagi. Persiapkan diri dengan baik. Karena sudah ikut, maka kita harus berjuang sekuat tenaga untuk meraih peringkat. Penari bintang 6 ikut serta. 100, 300, 500, 3000, 5000, dan sebagainya yang ditetapkan oleh panitia. Kami tidak akan berharap terlalu tinggi. Masuk 50.000 besar saja sudah bagus. Yang penting ikut serta." Aku menjawab, "Baik," lalu menutup telepon. Siang hari berikutnya, saya menunggu sampai loket pendaftaran buka, lalu bergegas ke lobi lantai 1 gedung penari. Karena adanya kompetisi penari elit, tempat ini dipenuhi orang yang mendaftar. Dan saat ini, harus terlebih dahulu melakukan verifikasi sebagai penari bintang 6 sebelum bisa mendaftar. Kembali ke loket verifikasi. Masih petugas wanita yang sama seperti tadi. Berhasil mengambil informasi. Ternyata namanya Guan Tong. Gadis itu setelah melihat saya, menyapa saya dengan ramah. "Halo, baru sebentar saja. Dia sudah berhasil mencapai level penari bintang 2. Tapi ini hanya pemeriksaan energi dan darah. Tidak perlu ke jendela verifikasi. Yang datang ke sini kebanyakan untuk verifikasi tingkatan. Bukan,
Aku datang untuk menguji penari bintang 6. Kamu lumayan lucu. Ya, itu tempat yang kamu kunjungi terakhir kali untuk mengukur energi dan darah. Lalu bawa hasilnya ke sini. Aku mengangguk lalu berjalan ke arah sana. Mengukur energi dan darah. Tak lama kemudian, setelah 2,5 menit, aku kembali ke tempat semula. Setelah melihat angka 51.100 yang tercetak di kertas. Sangat terkejut. Setelah menyelesaikan urusannya, Guantong segera mengeluarkan ponselnya untuk menelepon kakeknya. Cepat kemari. Karena terakhir kali Guantong menelepon dan memintanya datang. Ternyata muncul seorang penari berusia 18 tahun. Kali ini, Yusi terdengar lebih panik. Guan Zenshan pun tidak membuang waktu. Tak lama kemudian, sosoknya sudah tiba di aula. Apa yang akan ditunjukkan Tong-Tong kepada kakek kali ini? Apakah ada calon ahli bela diri yang menjanjikan lagi? Dari reaksimu tadi, mungkinkah lebih hebat dari yang di sekolah kakek Yao sebelumnya? Hebat, Guan Tong menunjuk informasi di layar. Guan Zenshan pun mulai membacanya. Chen Fan, penari bintang 6 berusia 18 tahun. Setelah membaca itu, Guan Zenshan tampak terkejut. Berapa lama waktu yang dibutuhkan Chen Fan dari sertifikasi hingga mencapai level bintang 6? Sudah sebulan? Belum sampai sebulan. Tepatnya 18 hari. 18 hari dari level 1 bintang 5 ke level 6 bintang 5. Sungguh mengerikan. Ini pasti seorang yang telah terbangun. Chen Fan ini benar-benar bintang keberuntungan bagi Lao Yao. Perselisihan antara 1 dan 3 baru-baru ini. Guan Zenshan tahu soal itu. Tapi tidak disangka Chen Fan bisa begitu membanggakan. Sementara itu, setelah menyelesaikan verifikasi kelima orang tersebut, saya pun pergi ke tempat pendaftaran untuk mendaftar. Lalu menandatangani surat pernyataan risiko. Pendaftaran pun selesai. Dan dalam kompetisi ini, korban jiwa memang ada. Kelima tingkatan dari bintang 1 hingga bintang 9 secara keseluruhan disebut sebagai ki dan darah murni. Ketika ki dan darah dalam tubuh telah mencapai tingkat tertentu, tubuh akan bertransformasi ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu Ning Mai Jing. Ning Mai Jing dibagi menjadi 9 tingkatan, mirip dengan ki Sui Jing dari tingkat 1 hingga 9. Setelah pendaftaran selesai, saya melanjutkan perjalanan keluar kota. Waktu berlalu begitu saja. Tiba-tiba sudah hari terakhir pendaftaran turnamen. Panitia sedang mengumumkan sistem kompetisi terbaru. Jumlah pendaftar kali ini mencapai 120.000 orang. Lokasi kompetisi dipilih di wilayah 0612. Kompetisi ini menggunakan sistem poin. Membunuh binatang buas level 6 bernilai 1 poin. Membunuh monster ganas level 7 mendapat 3 poin. Binatang buas level 8 bernilai 9 poin. Binatang buas level pukul 9 18 poin. Semua peserta harus tiba di lokasi yang ditentukan di luar 0612. Mencapai lokasi yang ditentukan di luar 0612. Jika tidak, akan dianggap tersingkir. Dan hadiahnya sama seperti yang telah diumumkan sebelumnya. 500 peserta teratas akan mendapatkan hadiah. 300 orang dapat masuk ke gudang tingkat 5 di kota Pangkalan. 100 orang akan mendapatkan status perwira. Bertanggung jawab atas keamanan kompetisi penari. Adalah seluruh anggota Legiun ke-6 Ning Mai Jing. Komandan Jiu Mai Jing. Serta 4 orang yang telah terbangun dan seorang ahli pikiran. Di antara para terbangun, juga tergolong makhluk yang kuat. Kekuatan mental mereka sangat kuat. Dapat dengan mudah mencakup jangkauan ratusan kilometer. Dan energi mereka dapat menyebar seperti kabut di udara. Mampu mendeteksi bahaya yang mengancam para peserta dan memberikan bantuan tepat waktu. Di forum penari, Suen dengan bangga menyatakan bahwa saya ini tidak berbakat. Saya adalah lulusan terbaik Akademi Budo tingkat dasar tahun ini. Sebagai Wekenar yang bersinar terang saat ujian 5. Sebelumnya, saat saya masih di level 4 bintang, saya sudah mengatakan bahwa saya akan mengikuti kompetisi penari elit tahun ini. Hari ini aku sudah naik ke level 6 bintang. Tapi aku tidak berencana mendaftar. Jangan lihat aku sekarang sebagai penari bintang 6. Sebenarnya aku baru saja bergabung dengan barisan penari. Aku masih kurang berpengalaman dalam pertarungan di alam liar. Setelah berkata begitu, dia pun tak lupa menantang Akademi Sanju. Chen Fan, aku sudah jadi penari bintang 6. Kamu masih 1 bintang. Apa yang kamu punya untuk bersaing denganku? Kedua akademi saling menghina. Sedangkan aku yang sedang menjalani latihan tidak tahu hal-hal ini. Setelah membaca aturan turnamen, aku bergegas menuju ke dalam kota. Setelah berlatih selama beberapa hari, energi dan darahku mencapai 1-65,500. Masih kurang 34.500 untuk mencapai 7 bintang 5. Mendengar bahwa aku harus pergi ke wilayah 0612. Saya pun mulai menyiapkan perlengkapan untuk pergi ke sana. Bertahan hidup di alam liar. Makanan, minuman, dan perlengkapan harus tersedia. Butuh waktu 2 jam. Setelah semua barang ini siap, saya kembali ke ruang 5G, dan membeli 40 buku, tubuh Vanilla, dan bayangan yang melintas. Tepat pada waktunya, meningkatkan keduanya hingga memiliki kekuatan pedang yang setara dengan teknik pedang. Setelah kembali ke kamar, sistem pun memulai latihan. Selama 2,5 jam, sufiks tubuh Vanilla, terdapat 4 karakter besar, baja, karet, besi, dan tiang. Cahaya yang melintas, memiliki 2 karakter, langkah dewa. Arti harfiah dari teknik, 2 langkah, adalah tubuh baja. Kecepatan mencapai 350 km per jam. Kecepatannya bahkan lebih cepat daripada beberapa penari cermin pembekuan nadi. Aku mengembuskan napas. Lalu perhatianku teralihkan oleh pesan di ponsel. Zongking mengirim pesan untuk mengingatkan saya agar memeriksa ponsel. Di grup kelas beredar pesan bahwa Suen akan menantangku. Waktunya sudah ditentukan besok siang. Begitu memikirkannya, aku pun membalas pesannya. Pertarungan antara 2 mahasiswa jenius dari 2 fakultas. Berita itu menjadi perbincangan hangat di internet. Keesokan paginya, di ruang duel gedung penari. Ini juga pertama kalinya aku bertemu Suen. Seorang anak gemuk berjerawat. Setelah melihatku, Suen memutar-mutar lehernya ke kiri dan kanan. Jari-jarinya berderak-derak. Dia tahu bahwa dirinya sekarang adalah seorang jenius yang menjadi sorotan banyak orang.
Perangkat siaran langsung di sekelilingnya mengarah padanya. Tanpa basa-basi, Suen mengaum marah. Dia melayangkan tinju ke arahku. Melihat gunung daging di depanku menyerang, aku langsung menamparnya hingga Suen berputar-putar di tempat. Tepukan sederhana ini langsung membuatnya terkejut. Aku tidak akan menunggu dia sadar. Aku langsung mencengkeram-keram bajunya. Tangan saya terus menamparkan wajah Suen. Setelah 2,5 menit, Suen dipukuliku hingga wajahnya bengkak. Pingsan seperti anjing mati. Akademi tari tingkat pertama. Para siswa yang sedang menonton siaran langsung. Saat ini seolah-olah tombol mute telah ditekan. Awal yang sunyi. Sebaliknya, di fakultas ketiga, sorak-sorai meriah. Topik, Chen Fan 666, terus mendominasi layar. Kak Fan hebat banget. Ngomong-ngomong, apakah Chen Fan benar-benar bintang 3? Bulan 3 bintang dan bulan 6 bintang ini terlalu cepat ya? Du Chance, yang berada di samping, berkata dengan nada tenang, jangan terburu-buru. Aku akan menelepon ayahku untuk menanyakannya. Tak lama kemudian, kabar bahwa Chen Fan. Berita bahwa Chen Fan sudah menjadi penari bintang 6. Kak Fan bukan hanya penari bintang 6, tetapi juga telah mendaftar di kompetisi penari elit tahun ini. Suen mendaftar untuk kategori keberanian. Fan Ge berbeda. Dia ikut dalam kategori belakang. Zongking, yang hanya menonton saja, mendengarkan dengan mulut sedikit terbuka. Saat ini perasaannya sangat campur aduk, bahkan demi kebahagiaan Chen Fan. Tetapi jarak di antara dirinya dan Chen Fan juga semakin menjauh. Matanya pun perlahan berkabut. Penonton pertarungan di sisi lain. Suen dibawa keluar dengan tandu oleh petugas medis. Jika bukan karena masyarakat yang harmonis yang menyelamatkannya, maka hari ini dia harus masuk ke tungku kremasi dan memulai semuanya dari awal. Setelah menyelesaikan insiden kecil itu, aku pun bergegas menuju keluar kota. Orang-orang yang keluar kota saat ini adalah para peserta yang menuju ke wilayah 0612. Di tengah kerumunan, ada seseorang yang sedang mengintip para pejalan kaki dengan diam-diam. Orang yang datang adalah asisten yang ditugaskan Yao Fu untuk menjaga Chen Fan. Menatap para peserta yang terburu-buru keluar kota, Xiao Chen mengeluh dengan ekspresi tak percaya. Sialan, sudah jam 9. Kenapa belum juga terlihat jejak Chen Fan? Kecepatan, Liu Xingwuze, hanya 90 km. Bagaimana mungkin bisa sampai ke 0612 dalam 3 jam? Benar-benar menganggap kompetisi penari elit ini sebagai main-main. Tepat saat Xiao Chen mengeluh, aku perlahan berjalan ke gerbang kota dan menggesek kartu untuk keluar. Orang-orang di sekitar mulai berlari kencang ke depan. Aku pun menggunakan teknik bayangan kilat, dan meninggalkan mereka di belakang. Melihat pemandangan ini, Xiao Chen tampak bingung. Lalu dia mencoba mengejar. Namun, dia tetap tertinggal di belakang karena kecepatan luar biasa saya. Sampai sosok Xiao Chen menghilang. Tak lama kemudian, Xiao Chen tiba di sebuah tenda di lokasi lomba. Dia tersenyum lebar kepada seorang pria parubaya. Melihat putranya yang tersenyum lebar, Xiao Jian bertanya dengan nada kesal. Selalu cengeng-cengengan sepanjang hari. Bagaimana perkembangan tugasnya? Apakah Chen Fan sudah sampai di titik kumpul? Aku nggak tahu. Dia lari begitu saja sampai tak terlihat. Lalu, Xiao Chen pun menceritakan semuanya dari awal hingga akhir. Setelah mengetahui kejadian tersebut, Xiao Jian tenggelam dalam lamunan. Tak heran jika Pak Yao begitu menghargai pemuda ini. Benar-benar orang yang aneh. Di sisi lain, setelah laporan selesai, saya langsung menerima sepasang kacamata berteknologi tinggi. Kacamata itu bisa menghitung poin yang didapat dari membunuh monster, serta menampilkan peta distribusi para penari peserta. 2,5 jam kemudian, di layar besar, ditampilkan tulisan yang mengumumkan dimulainya resmi kompetisi ini. Di alun-alun tempat berkumpul, Xiao Jian membuka mulutnya dan memerintahkan. Aturan kompetisi penari elit. Saya yakin kalian semua sudah mengetahuinya. Saya akan menekankan 3 poin lagi. Pertama, kacamata yang dibagikan harus dipakai dengan benar. Jika tidak, kalian tidak akan mendapatkan poin meskipun berhasil membunuh monster kedua. Pada bingkai kacamata terdapat tombol panggilan darurat. Jika menghadapi bahaya yang tidak bisa diatasi, pastikan untuk segera meminta bantuan. Akan ada orang yang segera datang menolong Anda. Menekan tombol darurat juga berarti tersingkir. Situasi di babak ketiga tidak dibatasi. Kalian bisa bertindak sendiri, atau bergabung dalam tim. Pertarungan antar penari juga tidak dilarang. Tapi tidak boleh sampai ada korban jiwa. Baiklah, tanpa basa-basi lagi. Sekarang saya nyatakan kompetisi penari elit resmi dimulai. Suaranya menggelegar di telinga semua orang. Memiliki kemampuan untuk maju. Sungguh menakutkan. Setelah mendengar aba-aba dimulai, berbondong-bondong berduyun-duyun menuju reruntuhan kota. Lebih dari 100.000 orang di kota yang dulunya merupakan kota besar. Seperti setetes air di lautan yang luas. Tak lama kemudian, para penari mulai bertarung melawan binatang buas 7 musim. Ratusan monster pemangsa terus menyerang manusia. Orang-orang penakut, setelah melihat pemandangan ini, satu persatu menekan tombol di dekat mata mereka untuk mundur dari pertandingan. Sementara aku terus bertarung dengan senjata paduan logam, membunuh semut pemangsa manusia. Pemberitahuan sistem di telingaku terus berkedip. Data di kacamata juga terus diperbarui. Di gedung tinggi di sisi lain, Zombo sedang mengendalikan 3 pisau terbang dan membunuh setan serigala di depannya. Iblis serigala milik Baji bahkan belum sempat bereaksi. Lehernya langsung terbelah oleh pisau terbang. Tak lama kemudian, malam pun tiba. Daerah di luar kota pada malam hari penuh dengan bahaya. Binatang buas memiliki keunggulan saat bergerak di malam hari. Sedangkan aku menemukan sebuah villa yang pernah sangat megah untuk ditinggali. Sambil makan makanan di tanganku, sambil merencanakan agenda besok. Saat ini, poin saya di panel sudah mencapai 74.610. Siang tadi, saya telah membunuh 110 monster ganas level 6, 17 monster ganas level 7. Total mendapatkan 161 poin. Saat ini di papan peringkat, jumlah peserta yang tersingkir hari ini telah mencapai lebih dari 13.000 orang.
Sedangkan saya saat ini berada di peringkat ke-70 ribuan. Untuk bisa menonjol lagi, saya harus terus berusaha. Yao Fu di sekolah. Setelah melihat peringkat pertama penari bintang 6, dia langsung terkejut. Chen Fan ternyata meraih 161 poin. Aku yang sudah 3 kali putus sekolah saja sebagus ini. Seluruh kelas pun langsung heboh. Tulisan, Chen Fan hebat, membanjiri layar. Di sisi lain, aku juga tidak bisa tidur nyenyak. Reruntuhan di tengah malam, meski sepi. Tetapi bahaya selalu mengintai. Aku menghabiskan malam larut dalam keadaan setengah tidur setengah terjaga. Setelah semalam, jumlah yang tersingkir bertambah lebih dari 9.000 orang. Bahkan seorang penari bintang 9 pun tersingkir. Sambil memeriksa informasi, sambil naik ke atap villa untuk mengamati situasi. Setelah memeriksa sebentar tanpa hasil, saya pun pergi ke Danau Jinkun yang dulu dikenal sebagai objek wisata. Tempat ini dipenuhi oleh monster tingkat 6-7. Tempat yang pas buat aku naik level. Tepat saat aku asyik berburu monster. Di atap gedung puluhan kilometer jauhnya, Si Luen sedang mengamati para penari yang berkompetisi. Di dalam dunia batinnya, 70 kilometer jauhnya, seorang penari bintang 7 akan segera ditelan oleh binatang buas. Penari itu dengan panik menekan tombol di matanya. Detik berikutnya, tubuhnya menghilang di dalam mata binatang buas itu. Sambil melakukan upaya penyelamatan, sambil mengamati para penari yang berkompetisi. Di matanya, seorang penari bintang 6 akan menghadapi bahaya. Penari remaja itu memegang pedang tempur dari paduan logam. Di depannya ada 2 pembunuh tingkat 7. Yin Huohe berlari kencang ke arahnya. Penari remaja itu melancarkan serangan tanpa ragu. Pedang tempur paduan di tangannya ditebaskan dengan cepat ke arah buaya cahaya. Plop, buaya cahaya terbelah 2. Setelah berhari-hari bertempur, sekarang menghadapi binatang buas musim ke-7 pun bagiku seperti memotong mentimun. Lihatlah aku mengatasi krisis dengan mudah. Lu Wencheng pun tak bisa menahan diri untuk memuji. Tanpa terasa, waktu sudah menunjukkan tengah hari. Stamina dan darahku mencapai 100,100. Kemampuan saya mencapai level penari bintang 7. Untuk menembus level penari bintang 8 dibutuhkan 200.000 HP. Agar tidak tergeser dari peringkat. Saat orang lain keluar malam untuk membunuh monster ganas, aku pun tidak beristirahat. Ikut dalam persaingan yang ketat. Waktu berlalu begitu cepat. Hanya 2 hari. Jumlah orang yang tersingkir sudah melampaui angka 50.000. Setelah membunuh monster terakhir di kawasan villa, aku pun kembali ke gubukku untuk beristirahat. Sementara itu, Lu Wencheng sedang mengamati kelima jari, mengeluarkan lencana penari, dan menelepon nomor yang bertuliskan, Lao Sui. Lao Sui, aku meneleponmu di tengah malam ini karena ada bukti. Di kompetisi penari Golden Eagle, aku menemukan seorang penari bintang 6 yang luar biasa. Suara gerakan pedangnya sangat keras. Siang tadi aku sengaja merekam videonya untukmu. Sudah kukirim. Sui Zigang adalah ahli pedang. Dia yang seumur hidupnya tergila-gila pada pedang besar. Meski telah berlatih selama lebih dari 20 tahun, ia belum mencapai tingkat penguasaan pedang yang sempurna. Saat ini ia menatap layar. Chen Fan mencabut pedangnya dengan gaya Daojin. Sangat terkejut. Sempurna sekali. Bukankah ini tingkat keahlian yang selama ini aku kejar? Tidak. Aku harus datang sendiri untuk melihatnya. Keesokan paginya, aku pun kembali menapaki jalan untuk membunuh binatang buas. Pedang gelombang. Satu demi satu, aku menghabisi nyawa binatang buas itu. Sui Zigang yang mengamati dari belakang, menatapnya seolah-olah sedang mengagumi sebuah karya seni. Setelah pertempuran selama 1 hari dan 1 malam, poin saya mencapai 1340. Stamina 117.000. Tepat saat aku bersiap kembali ke villa untuk beristirahat, tiba-tiba terdengar suara kasar dari belakang. Sobat, entah apakah kamu bisa meminjamkan tempat untuk menginap semalam. Mendengar itu, aku secara naluriah menggenggam erat pedang tempur paduan logam di tanganku. Melihat hal itu, Sui Zigang segera melambaikan tangannya sambil berkata, adik muda, jangan takut, namaku Sui Zigang, aku tidak bermaksud jahat. Aku bukan peserta dan tidak ada persaingan di antara kita. Teman saya yang bertanggung jawab atas keamanan kali ini. Salah satu ahli telepati. Saya melihat teknik pedang Anda sangat bagus. Kebetulan aku juga sangat tergila-gila dengan teknik pedang. Jadi aku sengaja datang dari kota pangkalan Jiangnan untuk bertukar pikiran tentang seni pedang. Kemudian, Sui Zigang pun menceritakan seluruh kronologi kejadian. Aku pun teringat nama yang familiar itu. Ahli cermin 9 meridian yang sangat kuat. Dikenal sebagai Raja Pisau. Beberapa bulan lalu kamu menyelesaikan misi penting aliansi. Bahkan masuk berita. Sui Zigang tersenyum tipis setelah mendengarnya. Sekarang kamu sudah tenang, kan? Chen, aku mengalami kebuntuan dalam teknik pedang. Aku terus memikirkannya tapi tak kunjung menemukan jawabannya. Ada satu hal yang ingin aku tanyakan. Lalu aku menjelaskan seluk-beluk teknik, tebasan angin kencang, secara mendetail. Setelah mendengarnya, Sui Zigang seketika merasa tercerahkan. Sepanjang malam dia tenggelam dalam pemikiran tentang pedang itu hingga dini hari. Sui Zigang dengan malu-malu berkata kepada Chen, saudaraku, terima kasih. Malam ini setidaknya membuatku terhindar dari 10 tahun jalan yang berliku. Tentu saja ini juga mengganggu istirahatmu. Maaf sekali. Kamu masih harus mengikuti kompetisi penari elit besok siang. Cepat istirahat sekarang. Aku akan menjagamu. Aku, Wen Yan, juga tidak terlalu basa-basi. Aku menutup mata dan tertidur sambil bersandar di dinding. Keesokan harinya, saat bangun, Sui Zigang sedang memegang pisau dan menggerak-gerakkan di depanku. Aku bangun dan menyapa Katsu. Apa rencanamu hari ini? Masih di titik penanda 0612, Sui Zigang perlahan menggelengkan kepalanya sambil berkata, tadi malam, kamu telah menghilangkan banyak keraguan di hatiku. Sekarang aku merasa seperti mendapat pencerahan. Selanjutnya aku akan kembali dan mengasingkan diri untuk sementara waktu. Chen, kamu benar-benar sangat membantuku kali ini. Aku tidak punya apa-apa untuk membalas kebaikanmu. Ini adalah teknik pedang tingkat lokal.
Tolong terimalah ini. Sebelum bicara, Sue Zigam mengeluarkan sebuah senjata dan menyodorkannya ke tanganku. Sambil memandang senjata tingkat bumi di tanganku, aku langsung terkejut. Sangat sulit menemukan senjata seperti ini di pasaran. Harus masuk ke gudang senjata pangkalan Jiangnan. Syaratnya sangat ketat. Kak Sue, kemarin kita hanya saling bertukar teknik pedang. Aku juga tidak melakukan apa-apa. Lagi pula, senjata tingkat bumi ini terlalu berharga. Aku tidak bisa menerimanya. Saudara Chen, kamu merasa tidak ada apa-apa. Tapi bagiku, itu berarti aku terhindar dari jalan memutar selama 10 tahun. Bahkan mungkin lebih. Kamu harus menonton 5 musim ini. Selain itu, jangan tertawa ya. Teknik tingkat kota, Bai Jie, itu terlalu sulit. Aku membawanya dari gudang 5G di kota pangkalan Jiangnan. Sudah beberapa tahun juga. Sampai sekarang pun belum bisa memulainya. Soal penyebaran 5G secara diam-diam, kamu bisa tenang. Kami adalah para terbangun. Kamu seharusnya tahu bahwa para yang telah terbangun memiliki banyak hak istimewa. Memberikan teknik kultivasi dan sejenisnya adalah salah satunya. Setelah menolak tanpa hasil, dengan hati yang berdebar, aku menyimpan senjata itu. Terima kasih banyak, kakak. Pada saat yang sama, sistem menyiarkan pengumuman. Terdeteksi senjata tingkat kota kelas atas, pedang 100 sendi. Apakah ingin mempelajarinya? Saya langsung membatalkan pembelajaran. Lagi pula, saat ini Sue Zigam masih ada di sini. Pada saat yang sama, aku juga menanyakan keraguan yang ada di hatiku. Kak Sue, sebagai seorang awakener, memiliki begitu banyak hak istimewa. Bisakah dia menyalinnya sebanyak 5 kali? Seperti menyalin puluhan salinan dari jalan 100 bencana ini. Sue Zigam menatapku dengan wajah bingung. Kak Sue, kamu juga tahu, kemampuan yang terbangun pada para awak adalah sangat beragam. Kemampuanku sangat unik. Untuk menguasai teknik pedang, dibutuhkan latihan yang banyak. Setelah mendengarkan kata-kataku, Sue Zigam tiba-tiba menyadari bahwa ternyata begitulah. Negara selalu sangat mementingkan pembinaan para terbangun. Selama dia adalah seorang yang terbangun, menyalin teknik bela diri tidak masalah. Tidak masalah jika negara yang menyalинkan untukmu. Setelah mendapat jawaban, aku pun lega. Kak Sue, kalau begitu, bisakah kamu membantuku menyalinnya? Ini semua masalah kecil. Aku akan langsung ke Komandan Xiao. Di sana dia pasti akan setuju untuk menyerahkan 5G kepada Sue Zigam. Sebelum pergi, Sue Zigam memanggil saudara Chen. Buku yang sudah difotokopi akan dikirimkan kepadamu. Kakak, sebelum pergi, aku ingin mengingatkanmu. Kompetisi penari elit ini sudah berlangsung beberapa hari, bukan? Baru saja dimulai. Mungkin monster dari 0612 sedikit terkejut, tapi berdasarkan pengalaman kompetisi penari elit sebelumnya, mereka akan segera melakukan serangan balik. Saat itulah tantangan sesungguhnya. Penampilanmu luar biasa. Masa depanmu sangat cerah. Jangan terlalu berani. Hanya dengan tetap hidup, masa depanmu terjamin. Aku tersenyum dan mengangguk sebagai tanda terima kasih. Terima kasih atas peringatannya, Kak Sue. Detik berikutnya, sosok Sue Zigam menghilang dari tempatnya. Saat ini dia tiba di gedung tempat Lu Wencheng berada. Lu Wencheng tersenyum dan berkata, aku tidak menyangka. Kamu memberikan pedang 100 bencana. Senjata tingkat berapa? Kepada Chen Fan. Itu kan prestasi yang membuatmu mendapat penghargaan ketiga. Senjata yang kamu dapatkan. Lu kecil, kamu tidak mengerti. Permintaan lagu dari saudara Chen kemarin. Setidaknya menghemat 10 tahun latihan kerasku. Dan mengantarku ke Komandan Xiao. Chen, tolong fotokopi catatan bela diri itu. Li Wencheng yang mengamati dari kejauhan. Sudah tahu sejak lama apa yang terjadi. Keduanya tidak banyak bicara. Sue Zigam pun dibawa ke tenda perkemahannya. 2,5 menit kemudian, Sue Zigam menghilang dari tempat itu sambil memeluk 50 buku. Tak lama kemudian, buku-buku itu sudah ada di tanganku. Pada saat yang sama, pengumuman sistem pun terdengar perlahan. Terdeteksi senjata tingkat kota kelas atas, pedang 100 sendi. Apakah kota 50 sedang belajar? Setelah menemukan tempat yang relatif aman, lalu mulai belajar. Seperti biasa, ratusan gambar melintas dengan cepat di benakku. Kali ini aku berada di dunia kuno kelas 5. Ayah adalah satu-satunya pandai besi di desa. Semua anak di desa memiliki bakat spiritual. Beberapa di antaranya memiliki bakat spiritual yang unggul. Diterima sebagai murid oleh para dewa yang kuat. Sebagai seseorang dengan bakat spiritual tingkat rendah, aku tidak terpilih. Ayah bertanya apakah aku ingin belajar seni pedang darinya. Di tengah tatapan bingungku, ayah mengeluarkan sebuah kotak dari bawah tempat tidur. Di dalam kotak itu terdapat sebuah pedang besar berwarna putih salju. Ayah menggenggam pedang besar itu erat-erat dan mengayunkannya. Setiap kali dia mengayunkannya, cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya berkilauan. Angin kencang menderu di sekeliling. Aku tercengang melihat pemandangan ini. Sejak hari itu, saya mulai belajar menggunakan pisau bersama ayah. Saya belajar selama 10 tahun. Dan aku pun tumbuh dari anak-anak menjadi pemuda. Suatu hari ayah meninggalkan sebuah surat lalu pergi. Musim semi berlalu. Musim gugur tiba. Tanpa terasa, entah sudah berapa tahun berlalu. Selama bertahun-tahun ini, selain menempa besi, aku hanya berlatih pedang. Sampai akhirnya aku menemui titik jenuh. Karena tidak bisa menembus pergerakan pedang, aku menutup bengkel pandai besiku. Aku mulai berkelana ke berbagai penjuru negeri. Hari demi hari berlalu. Aku pun menjadi seorang tua yang sudah uzur. Setengah hidupku dihabiskan berkelana. Namun tak pernah berhasil menemukan jalan hidupku sendiri. Meskipun hatiku tak rela. Namun sisa hidupku hanya bisa seperti ini. Tiba-tiba suatu hari, awan gelap menutupi area seluas ribuan mil. Gemuruh guntur bergulung. Ini adalah kekuatan agung zaman purba yang sedang melewati cobaan untuk naik ke surga. Melihat kilat yang menembus langit dan bumi, tiba-tiba terlintas sebuah nama di benakku. Aku mengayunkan tangan. Pedang panjang seberat 100 jin melayang di udara. Ruang di sekelilingnya hancur oleh getaran bila pedang. Pedang memasuki ranah yang luar biasa. Menggerakkan kekuatan langit dan bumi 2,5 jam kemudian.
Aku terbangun dari keterkejutanku. Pedang menembus keajaiban, menggerakkan langit dan bumi. Aku menggenggam pedang perang paduan logam dan membuat gerakan memutar. Udara di sekeliling seketika membeku. Seolah-olah seluruh alam semesta akan menghantam panel sistem. Di belakang pedang 100 bencana, tampak pula 4 karakter besar, kekuatan langit dan bumi. Setelah beristirahat sejenak, aku pun keluar dari gedung. Saat itu, seekor binatang buas 8 keberuntungan. Serigala emas terang bulan melangkah dengan langkah berat dan muncul. Saat pertama kali melihatku, tubuh raksasa serigala emas terpancar cahaya. Segera menerjang ke arahku. Aku sedikit mengencangkan genggaman. Aku mengayunkan pedang di tanganku dengan lembut. Dengan dukungan kekuatan langit dan bumi, tekanan besar seketika menghancurkan serigala emas tertawa bulan. Menjadi potongan-potongan daging. Membunuh binatang buas level 8. Serigala emas tertawa bulan. Menambah 100 poin kesehatan. Lu Wencheng yang sedang mengamati itu membelalakkan matanya. Baru saja, saat Chen Fan menebas dengan pedangnya, kekuatan spiritualnya, dengan jelas merasakan gelombang kekuatan yang dahsyat. Kekuatannya seluas langit berbintang. Seagung langit dan bumi. Lu Wencheng menarik napas dalam-dalam. Dia tahu bahwa Sue Zigang telah memberikan pedang 100 bencana kepada Chen Fan. Dan menurut legenda, jika pedang 100 bencana dilatih hingga puncaknya, maka dapat memanggil kekuatan langit dan bumi. Dalam sejarah aliansi, belum pernah ada yang berhasil melakukannya. Pedang 100 bencana mampu mengeluarkan kekuatan sebesar ini. Tidak mungkin hanya senjata tingkat bumi. Di tengah kegembiraannya, dia segera menelepon nomor ponsel Lao Sue. Apakah pedang 100 bencana itu sulit? Mendengar nada suara temannya, Sue Zigang menahan keraguan di dalam hatinya. Mengembalikan pedang perlahan. Bukankah itu omong kosong? Sangat sulit. Aku sudah memahaminya selama bertahun-tahun tapi belum bisa menguasainya. Lagi pula, aku adalah seorang yang telah terbangun dalam seni pedang. Aku telah mengasah pedang Bai Jie hingga batas maksimal. Apakah aku bisa mengerahkan kekuatan langit dan bumi? Seharusnya bisa. Aku bilang, Palu, ada apa denganmu? Kenapa tiba-tiba tertarik dengan pedang 100 bencana? Apakah kamu berencana beralih ke latihan pedang 100 bencana? Chen Fan sepertinya sudah menguasai pedang 100 bencana. Dan satu tebasan saja sudah memicu kekuatan langit dan bumi. Saat ini aku sedang membantai habis-habisan. Sekarang dengan dukungan pedang 100 bencana, bahkan binatang buas level 8 pun bukan lagi tantangan. Selama satu pagi, stamina bertambah 20.000 poin. Poinnya pun naik dari posisi pertama di peringkat 6 bintang 5. Melampaui peringkat pertama di kategori 7 bintang 5. Pada saat yang sama dikemas Xiao Jian. Saat ini, dia sedang memerintahkan anak buahnya untuk membawa alat pengukur salju kepadaku besok. Setelah memberi hormat, prajurit itu pun keluar dari tenda. Dan lonjakan poin saya kali ini juga mengejutkan seluruh masyarakat. Bahkan petinggi militer pun terkejut. Untuk memastikan keakuratan data, maka pengukuran ulang alat pengukur salju pun diatur. Malam itu berlalu dengan cepat. Semua binatang buas berlarian seperti orang gila di jalan-jalan. Mereka terus mencari jejak penari manusia. Binatang buas mulai menguasai tarian patah hati ini. Dan setelah bangun pagi-pagi, juga memeriksa papan peringkat seperti biasa. Jumlah yang tersingkir saat ini telah mencapai lebih dari 70.000. Di antaranya, penari bintang 6 yang paling banyak. Penari bintang 9 mencapai lebih dari 200 orang. Monster pada tahap ini tidak lagi bertarung sendirian, melainkan berkelompok dan memanggil sesama mereka untuk bertempur. Seekor burung pemangsa tingkat 8 yang terbang di udara segera bersuara begitu melihatku. Binatang buas level 6 dan 7 di bawahnya, setelah menerima perintah, berkumpul satu persatu dan melancarkan serangan ke arahku. Sedangkan elang pemburu menukik dari udara untuk menyerang. Aku yang terkepung oleh mereka memanfaatkan kilatan cahaya, terus-menerus melintas di antara bangunan. Pedang tempur paduan logam di tanganku. Setiap serangan berhasil menghabisi seekor binatang buas, dilindungi oleh tubuh baja dan baju tempur. Kelompok binatang buas tingkat 6. Binatang buas level 6 dan 7 itu sama sekali tidak bisa melukaiku. Saat aku bertarung habis-habisan melawan binatang buas itu, sebuah raungan yang menggema hingga ke langit terdengar dari gedung jauh di sana. Aku menatap dengan saksama. Seekor binatang buas tingkat 9, Xuan Jialinyan, berbalik arah, berlari kencang ke arahku. Melihat hal itu, tanpa ragu-ragu, langsung menebas binatang buas level 8 di sampingku, Bu Fateng Luo, dan melarikan diri ke belakang dengan cepat. Melihat segerombolan makhluk gelap yang mengikuti dari belakang. Pada saat yang sama, bukan hanya aku yang dikejar. Adegan seperti ini terus terjadi di wilayah 0612. Seorang penari bintang 9 sedang bertarung melawan pembunuh. Namun tiba-tiba langit di atas kepalanya berubah dari putih menjadi hitam. Seekor ular sepanjang 100 meter melintang di atas kepalanya. Dia tak berdaya. Segera menekan tombol di matanya. Sedangkan aku, setelah melarikan diri selama 2,5 menit, baru berhasil melepaskan diri dari gerombolan binatang. Tepat saat aku terengah-engah dan bersembunyi di dalam gedung untuk beristirahat, seorang tentara berseragam tempur tiba-tiba muncul. Halo, Chen Fan. Aku diperintahkan untuk datang. Melakukan pengujian ulang urutan perangkatmu. Tolong ikuti instruksi saya dengan mengangguk untuk melakukan tes. Setelah selesai, prajurit harus segera kembali untuk melapor. Dan waktu selanjutnya, saya terus memburu pembunuh. Lalu dikejar oleh para pembunuh. Lalu terus bertarung habis-habisan dengan mereka. Seluruh wilayah 0612 sudah seperti neraka. Di sisi lain, Komandan Batalion. Seorang prajurit sedang menyampaikan laporan. Komandan, sesuai perintah Anda, saya telah memeriksa kembali energi dan darah Chen Fan. Ki dan darah Chen Fan saat ini adalah 153.057 penari bintang. Mendengarkan laporan bawahannya, Xiao Jian tampak sangat bingung. Sebelum Chen Fan bertanding, dia juga pernah melihat catatan. Saat itu, energi darahnya hanya 51.050. Sekarang malah langsung naik 100.000. Sue Qi menarik napas dalam-dalam.
Saat Xiao Jian memerintahkan anak buahnya untuk mengirimkan kabar ke markas. 1 hari berlalu dengan cepat. Dulu ada lebih dari 60.000 penari tingkat 6. Sekarang hanya tersisa lebih dari 100 orang. Jumlah total yang tersingkir mencapai 100.000. Saat ini skor saya mencapai 3.800. Peringkat pertama di level bintang 8 adalah 6.700 poin. Kategori bintang 9 adalah 14.000 poin. Energi darah masih kurang 23.000 untuk menembus 200.000. Mencapai penari tipe 8. Saat ini di kompleks perumahan Aikun, kota pangkalan Jiangnan. Sebuah rumah penduduk dibuka. Pasangan suami istri Chen Xian dan Miao Chuilian. Dengan tubuh yang lelah. Pulang kerja. Tuan Chen. Menikah denganmu seumur hidupku benar-benar penderitaan. Kamu bilang dulu waktu aku masih muda. Aku cantik. Kenapa tidak ada penari yang tertarik padaku? Alasan aku mau menikah denganmu saat itu. Bukankah karena kamu punya adik penari? Siapa sangka adikmu itu berumur pendek. Kedua penari itu mati sekaligus. Dan meninggalkan beban bagi kami. Mereka kan lahir dari orang tua yang sama. Kamu bilang kenapa kamu bukan penari? Baiklah, sayang. Jangan pikirkan hal-hal seperti itu. Aku bukan penari. Tapi anak kita bisa. Dia baru saja masuk kelas 3 SMA. Energi dan darahnya sudah 78. Asalkan pasokan pilki dan darah mencukupi. Tahun depan dia pasti bisa masuk sekolah bagus. Pilki dan darah untuk bulan depan belum dibeli. Uang duka pasangan itu sudah hampir habis. Kita harus memikirkan cara mengatasi ini lebih awal. Bukankah si brengsek Chen Fan masih punya 1 unit rumah atas namanya? Meskipun itu apartemen bertingkat, tapi setidaknya bisa dijual seharga belasan ribu. Telepon dia sekarang. Katakan saja kita mau jual rumah itu. Istri kita kan gak baik-baik saja. Uang duka orang tuanya. Semuanya kita gunakan untuk membesarkan anak kita. Dia terpaksa putus sekolah. Sekarang bahkan rumah terakhir yang dimilikinya pun telah dirampas. Itu sama saja memaksa Xiao Fan bunuh diri. Mendengar kata-kata itu, Miao Chuilian langsung tidak senang. Jari-jarinya terus menunjuk ke arah Chen Xian sambil menegurnya. Chen, apa maksudmu dengan kata-kata itu? Menjadi penari itu adalah hal yang membanggakan keluarga. Membawa kebanggaan bagi keluarga Chen. Apakah ini hanya urusan anakku saja? Aku bilang padamu. Aku yang membesarkan anak mereka. Uang santunan itu adalah aku. Jangan bilang aku. Sebagai bibinya. Tidak berbelas kasih. Nanti aku akan menghabiskan 200 yuan untuk menyewakan sebuah ruang bawah tanah untuknya. Selama setengah tahun terakhir ini dia telah mengasah kemampuannya di pasar tenaga kerja. Pasti dia sudah terbiasa dengan kehidupan di lapisan bawah. Untuk menenangkan istrinya, Chen Xian mengeluarkan ponselnya dan menelepon Chen Fan. Panggilan tersebut menampilkan pesan bahwa kontak tidak ada di server. Tepat saat keduanya merasa bingung, anak Miao Chuilian menelepon, "Ibu, kalian sudah tahu, Chen Fan sudah menjadi penari. Dan dia juga ikut serta dalam kompetisi yang sedang berlangsung. Kompetisi penari Inggris. Cepat lihat di internet. Di internet. Sekarang informasi tentang kompetisi penari elit ada di mana-mana. Chen Fan. Saat ini dia masih berada di peringkat pertama papan peringkat penari 7 bintang. Nanti saja. Guru datang. Aku harus masuk kelas." Setelah menutup telepon, pasangan muda itu langsung menyalakan komputer dan mencari di internet. Saat ini, informasi Chen Fan berada di peringkat pertama di antara para penari bintang 7. Melihat pemandangan ini, Chen Xian tampak terkejut. Sedangkan Miao Chuilian justru menunjukkan kemarahan yang luar biasa. Dasar Chen Fan. Padahal kamu sudah jadi penari. Masih saja menyembunyikannya. Menari itu sangat menguntungkan. Seekor binatang buas saja bisa menghasilkan puluhan ribu hingga ratusan ribu. Kamu tidak pernah menyangka kalau kamu punya paman kandung. Paman kandung. Padahal kita pernah merawatnya selama beberapa waktu. Benar-benar orang yang tidak tahu berterima kasih. Istri. Mungkinkah karena aku terlalu keras saat memintanya putus sekolah terakhir kali? Apakah dia dendam padaku? Bukankah aku bermaksud memfokuskan sumber daya untuk membesarkan satu anak saja? Kalau membina 2 orang, mungkin pada akhirnya keduanya tidak akan jadi penari. Lagi pula, dia malah lebih dulu dari anak kita. Menjadi penari. Chen Fan bisa menjadi penari. Mungkin aku juga punya andil di dalamnya. Nanti kalau dia pulang, kamu bilang aja ke dia. Kamu kan paman satu-satunya Chen Fan. Nanti dia bakal jadi sumber uang keluarga kita. Dia penari yang hebat. Cukup dengan sedikit penampilan saja, dia bisa menghasilkan jutaan. Ditambah lagi sumber daya untuk latihan anak kita nanti. Dia juga harus menanggungnya. Semua harus yang terbaik. Jika dia setuju, maka kita semua tetap satu keluarga. Jika dia tidak setuju, aku akan membuat keributan. Sekarang video pendek begitu populer. Aku akan mengungkap si pengkhianat ini. Sementara itu, di wilayah 0612 yang lain, aku tidak berhenti bertarung melawan binatang buas. Gerombolan binatang buas di sekitar telah saya bersihkan. Tepat saat aku hendak beristirahat, sebuah titik hijau di peta terus mendekat ke arahku. Dan tanah di depan. Juga terdengar raungan binatang buas yang mengancam. Jelas orang ini sedang mengarahkan binatang buas itu ke arahku. Mendengar suara yang menyebar. Ukuran gerombolan itu sangat besar. Setelah berhari-hari bertempur, tentu saja aku mengerti. Dia ini mengalihkan kesalahan. Menggunakan saya sebagai tameng. Berdasarkan kecepatan titik hijau, dia adalah penari bintang 9. Masih butuh sekitar 4 menit lebih untuk sampai ke posisiku. Setelah memikirkannya, aku pun menyiapkan kejutan untuk lawanku. Aku segera mengumpulkan binatang buas di sekitar. Hanya dalam waktu 2,5 menit. Pasukan binatang buas yang besar pun berhasil dikumpulkan. Pada saat yang sama, penari bintang 9 itu pun bergegas datang. Orang yang datang itu bernama Cao Pengfei. Peringkat poin bintang 9 di atas 100. Dalam situasi seperti ini, hanya dengan bertahan hidup barulah bisa mendapatkan hadiah turnamen. Hari ini dia kurang beruntung. Dikejar oleh segerombolan binatang buas. Dia berlari sekencang-kencangnya. Sudah hampir setengah hari dia belum bisa lepas dari kawanan binatang itu. Tepat saat dia hampir menyerah, dia menemukan seorang teman di peta.
Maka terjadilah adegan memanfaatkan orang lain untuk membunuh ini. Namun, yang tidak pernah ia duga adalah, Chen Fan juga membawa segerombolan binatang buas yang mengamuk menuju ke arahnya. Dalam kepanikan, Cao Pengfei segera menekan tombol di kacamatanya, sambil mengucapkan 3 kata, sambil menatap ekspresi garang lawannya. Aku pun diam-diam mencatat informasi lawannya, sambil mempercepat langkah. Ledakan kecepatan kilat yang sekilas, terlepas dari serangan yang diizinkan. Sekitar 10 menit kemudian, aku membunuh sambil melarikan diri. HP-ku pun berhasil menembus 200.000. Tiba di penari bintang 8. Tepat saat aku sedang bersuka cita, binatang buas tingkat 9 yang tadi, kura-kura lingian berlapis baju besi, menyerangku. Kakinya yang berat menindihku dengan keras. Namun, yang mengejutkan kura-kura hutan batu berputar adalah, aku memutar bilah pedang. Sebuah gelombang energi pedang langsung melemparkan kura-kura batu hutan cangkang berputar, terlempar puluhan meter. Pedang tempur paduan logam di tanganku, yang dipadukan dengan kekuatan langit dan bumi dari pedang gelombang bertumpuk dan pedang 100 bencana. Dalam sekejap, puluhan tebasan menghantam cangkang kura-kura batu hutan Xuanjia. Kura-kura batu roh Xuanjia seolah-olah ditancapkan ke tanah, terpukul hingga terbenam ke dalam tanah. Diiringi suara retakan, kura-kura batu roh Xuanjia langsung dibunuh oleh pedang perang paduan logam. Membunuh binatang buas level 9. Kura-kura batu roh Xuanjia, menambah 150 HP. Setelah mengalahkan Xuanjia Lingyangu di Teluk Wan, aku pun mencari tempat untuk beristirahat. Saat ini, poin saya berada di angka 5.900. Poin tertinggi penari bintang 8 adalah 8.100. Pencapaian tertinggi penari bintang 9 adalah 17.630. Waktu berlalu dengan cepat. 3 hari berlalu begitu saja. Jumlah peserta yang tersisa hanya 976 orang. Semua penari bintang 8 kini telah tersingkir. Yang tersisa semuanya adalah penari bintang 9. Dan 1 penari bintang 7. Sedangkan di perkemahan Legion ke-6, Xiao Jian sedang memberi perintah kepada anak buahnya untuk terus menguji energi dan darah Chen Fan. Xiao Jian merasa sangat bingung. Baru 3 hari saja, poin Chen Fan naik terlalu cepat. Sekarang dia sudah naik ke peringkat ketiga penari bintang 8. Ini jenis Wekener macam apa sih? Saat Xiao Jian sedang bingung, suasana di sini justru menjadi jauh lebih ceria. Setelah berhari-hari bertarung, stamina sudah mencapai 296.700. Segera akan menembus level penari bintang 9. Setelah beristirahat sejenak, aku sebenarnya berencana untuk keluar lagi demi mendapatkan poin. Tapi prajurit tetap menemukan lokasiku. Sambil tersenyum meminta saya mengukur alat, tetapi dihentikan olehku. Bisakah kalian menunggu saya beberapa menit? Prajurit itu mengangguk setuju. Lalu aku mengangkat pedang dan menyerang gerombolan binatang di depan. 2,5 menit kemudian, aku berlari kembali. Lalu aku mengulurkan tangan agar prajurit itu mengukurnya. Prajurit itu mengeluarkan alat pengukur energi dan darah, dan mengarahkannya ke lengan. Saat ini energi vitalnya tepat berada di angka 300.020. Saat ini berada pada tahap penari 9 bintang. Adegan mengerikan ini membuat mata prajurit melebar. Setelah mengukur energi dan darah, prajurit itu pergi dengan wajah lesu seperti terong yang layu. Kembali ke markas. Dia pun bergegas dengan cemas untuk melapor. Setelah mengetahui bahwa Chen Fan adalah penari 9 bintang, Xiao Jian kembali terkejut olehku. Segera kirimkan data ke markas. Chen Fan ini benar-benar luar biasa. Sungguh menakjubkan. Tak lama kemudian, pihak resmi yang menerima kabar tersebut segera memperbarui data. Orang-orang yang terus memantau peringkat Chen Fan, tiba-tiba tidak dapat menemukan jejaknya di peringkat penari bintang 7. Sampai akhirnya menemukan Chen Fan di peringkat 9 bintang pada urutan ke-7666. Berita ini dengan cepat disebarkan oleh Yao Fu ke seluruh sekolah. Semua siswa dan guru mengetahuinya. Kisah legendaris remaja ini. Ada yang senang, ada yang sedih. Di luar tempat sampah di bawah kompleks perumahan Chen Fan, seekor anjing hitam besar sedang mengamati pejalan kaki yang masuk ke kompleks perumahan. Ia adalah binatang buas tingkat 9 yang dikirim Raja Iblis untuk membunuh Chen Fan. Yang selalu dikejar oleh Raja Iblis hanyalah sebuah karakter. Namun suatu hari, Raja Iblis bermimpi aneh. Dalam mimpi itu, ia melihat sebuah buku. Di buku itu tertulis bahwa Chen Fan adalah seorang remaja jenius. Karena beberapa alasan, kemampuannya terhenti. Kemudian ia juga ditinggalkan oleh calon istrinya. Setelah pertunangannya dibatalkan, ia mengalami kejadian tak terduga. Kemampuan kultivasinya meningkat pesat. Para penjahat itu satu persatu berbaris untuk mati. Padahal tingkat kultivasi mereka semua satu tingkat di atas Chen Fan. Mereka dengan penuh keyakinan pergi untuk membunuh Chen Fan. Lalu mereka malah dibunuh balik. Setelah terbangun dari mimpi, Raja Iblis pun mengerahkan anak buahnya untuk membersihkan Chen Fan di seluruh kota. Namun, anjing hitam besar melihat melalui layar. Melihat peringkat Chen Fan melonjak dari bintang 6 ke bintang 9. Langsung merasa ada yang tidak beres. Pada saat itu, dia tiba-tiba memahami pandangan jauh ke depan Raja Iblis. Lalu dia melangkah dengan kaki anjingnya. Dengan penuh semangat ingin melaporkan berita itu kepada Raja Iblis. Dan aku yang terus naik level, juga membuat Sue Zigang berniat untuk merangkulku. Pertandingan belum berakhir. Dia pun menghubungi sahabatnya, Lu Wencheng, untuk datang menanyakan. Melihat pria parubaya yang ramah di depannya, aku teringat ini terjadi sebelum pertandingan dimulai. Yang kulihat di platform. Melihat hal itu, Lu Wencheng tertawa terbahak-bahak. Namaku Lu Wencheng. Sue Zigang dan aku adalah rekan seperjuangan. Dia baru saja datang mencarimu. Tapi mengingat kamu mungkin bisa masuk 500 besar, aku khawatir kehadirannya sebagai pemegang cermin 9 nadi akan berdampak buruk padamu. Jadi aku tidak mengizinkannya datang. Aku, Wen Yan, segera membungkuk dan menyiapkan barang bawaan di hadapan Lu. Jangan sungkan. Panggil saja Dr. Sue, Kak Sue. Kalau begitu panggil saja aku, Kak Lu. Chen, aku dan Sue. Keduanya tergabung dalam tim pasukan khusus kelas C Tianyao.
saat ini berjumlah 12 orang. Semua anggota adalah Jiu Meijing. Semua anggota adalah Wekener. Kamu sekarang adalah penari bintang 9. Kamu juga harus menjalani wajib militer. Ada 2 cara untuk menjalani wajib militer. Yang pertama adalah korps. Yang lainnya adalah pasukan khusus. Lao Sue bergegas datang. Hanya untuk mengajakmu bergabung dengan Tia Nyaoce, tim pasukan khusus. Bagaimana? Apakah kamu tertarik? Oh ya, kalau ada permintaan apapun, silakan sampaikan. Kami akan berusaha memenuhi semua permintaanmu. Aku, Wen Yan, tiba-tiba merasa terkejut dan tersanjung. Luge, kamu tidak bercanda, kan? Kalian kan regu pasukan khusus kelas C. Aku seorang penari bintang 9. Bagaimana mungkin bisa? Melihat tatapan mata yang teguh dari lawannya, aku kembali membungkuk hormat. Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh pasukan khusus Tianyao. Jika saya bisa bergabung, itu akan menjadi kehormatan bagi saya. Baiklah, Pak Chen. Baiklah, kita sepakati dulu secara lisan. Oh ya, jangan terburu-buru setuju dulu. Syaratnya apa? Sebutkan saja. Jangan sungkan-sungkan. Langit masih sangat luas. Setelah berpamitan dengan Lu Wencheng, aku melanjutkan serangan ke arah Shou Chao. Waktu berlalu dengan cepat. Pertandingan sudah memasuki tahap akhir. Setelah beberapa hari bertarung, stamina saya sudah mencapai 465.000. Jarak dengan Ning Mai semakin dekat. Poin turnamen juga sudah mencapai 23.500. Hanya tersisa 346 orang. Tepat saat saya memeriksa data, terdengar raungan yang memekakkan telinga. Menggema di seluruh kota. Semua binatang buas di seluruh wilayah 0612 mengeluarkan suara. Setelah mendengarnya, segera berlari ke tempat yang lebih tinggi untuk mengamati. Semua binatang buas berlari kencang menuju arah tempat saya berada. Tanpa banyak berpikir, aku langsung menggunakan kekuatan dan mulai berlari, menembus pertahanan binatang buas itu di titik terlemahnya. Menghadapi ancaman hidup dan mati, aku pun terpaksa mengeluarkan seluruh kekuatan. Setiap kali pedang perang itu diturunkan, sebuah area di depan runtuh. Sistem terus mengumumkan pembunuhan di telinga. Di atas atap sebuah gedung, wajah Lu Wencheng tampak sangat serius. Dari sudut pandangnya, semua binatang buas di seluruh kota sedang mengepung dan memburu satu orang. Menatap gerombolan binatang buas yang gelap pekat, aku terus membabat di tengah-tengah mereka. Kecepatan peningkatan energi dan darahku 3 kali lipat dari biasanya. Tak lama kemudian, aku menembus batas 500.000 dan mencapai Ning Mai Jin. Ki dan darah di seluruh tubuhku mendidih. Segala sesuatu di sekelilingku menjadi sangat jelas. Jari-jari pedang yang semula 30 meter kini menjadi 60 meter. Tepat saat aku melarikan diri, di ruang rapat militer, seorang prajurit sedang duduk melaporkan kepada komandan. Pasukan ke-6 mengirimkan laporan. Titik penanda 06, 1, 2, kerusuhan binatang buas. Alasan mengapa mereka hanya mengejar Chen Fan sepanjang waktu belum diketahui. Namun, di dalam kota pangkalan Jiangnan, kami secara tak terduga mendapatkan sebuah petunjuk. Mereka baru-baru ini menghadapi banyak kasus pembunuhan. Korban tewasnya ada yang ahli bela diri dan ada yang bukan. Orang-orang non-petarung tersebar di berbagai bidang. Meski nama mereka semua adalah Chen Fan, unit keamanan terus berupaya menangkap pelaku. Namun, kesadaran pelaku dalam menghindari penyelidikan sangat tinggi. Sampai saat ini belum ada petunjuk sama sekali. Kali ini, Chen Fan dikejar-kejar oleh monster-monster berbahaya di seluruh kota pada tanggal 0612. Hal ini tiba-tiba memberi mereka arah baru. Sangat mungkin Chen Fan diburu. Terkait dengan kasus pembunuhan Chen Fan di dalam kota. Jika kedua hal ini benar-benar terkait, artinya, kasus pembunuhan Chen Fan di kota Jiangnan adalah perbuatan binatang buas. Ada binatang buas yang bersembunyi di dalam kota. Masalahnya jadi serius. Hubungi dinas keamanan. Kirim tim pasukan khusus untuk menangani masalah ini. Sambil melakukan pemeriksaan menyeluruh. Dimengerti. Selain itu, mengenai Chen Fan yang Anda sebutkan sebelumnya, alasan dia putus sekolah. Sekarang sudah diketahui. Orang tua Chen Fan adalah penari. Tergabung dalam Legion ke-13. Keduanya tewas dalam tugas 2 tahun lalu. Aliansi memberikan tunjangan sesuai peraturan. Namun saat itu Chen Fan masih di bawah umur. Uang tersebut jatuh ke tangan pamannya dan bibinya. Namun, pasangan tersebut tidak memenuhi tanggung jawab yang seharusnya. Justru mereka menggelapkan uang santunan kedua pahlawan tersebut.